Sebenarnya Saber ya. Saber ya? Ini real Saber kan cuy? Real cuy. Oke. Ya tadi mungkin make sense-nya karena dia bisa nangkap Harley. Ya Harley dengan sangat mudah lah. Kita tahu Harley masuk pakai topi, Deadly Magic, Poker Trick itu belum sempat Poker Trick udah keangkat hilang, harusnya hilang ya. Iya. Karena ya masa sih dia mau buang satu item buat defensif? Kayaknya jarang lah atau nggak bakal mungkin. Dan ya dua Purify yang akhirnya mau nggak mau harus dibawakan sama temen dari Kagendra. Ada efek sisi dari Kalea terutama yang nanti bisa mengganggu Terrify dan juga dari Terizla nih yang bisa hadir secara bersamaan. Jadi nggak heran untuk melihat Purify di sana. Cuma yang jadi masalah apakah damage-nya cukup nih dari Shadow Esports untuk mengcounter hero-hero tebal dari Kagendra. Oke, langsung saja kita buktikan di Lane of Dawn. Dan enaknya ya untuk nyari sampel lawan Harley sekarang. Karena di rank games juga Harley itu banyak. Kadang di ban ya, tapi kalau kelepas pasti dipakai. Mungkin Kagendra juga banyak sampel dari rank games itu. Let's say kayak mereka sengaja lepasin Harley-nya. Dan mereka lawan pakai apa nih? Cari-cari yang cocok dan muncullah Saber. Sebenarnya kok dari konsep masih masuk kok. Emang masuk banget malah. Berhadapan dengan Harley. Ada Harit juga lagi kan kebetulan. Lumayan enak nih jadi target. Tapi ya aku cukup khawatir sebenarnya dari arah tim fight-nya sih. Misalnya setelah dapetin Harley apakah dari Sabernya ini nanti bisa survive ya dengan follow up damage yang muncul dari Noreanya juga. Tapi ya buat sekarang untuk early game akan sedikit berbeda, akan dijaga lebih pasif terlebih dahulu. Dan ngelihat dari segi emblem-emblem yang dibawakan pun untuk Obsidia terutama ini harus bawain fighter supaya dia bisa sustain sampai ke area mid game late game. Karena nanti di sana yang bakal dicari ya untuk output damage yang maksimalnya. Gizao full defensive power ini yang akan menjadi badan terdepan sih harusnya dibandingkan dengan seorang Khalid yang lebih ke arah initiator. Iya. Harus main farming dulu di awal untuk kedua golden sama lah dua-duanya farming. Tapi yang unik dari Nanje Temporal Rain. Oke. Jadi setelah dia angkat triple sweep, dia bisa langsung buka lagi pedangnya. Ya kalau dibilang dari Saber sendiri gue sering ngeliat juga nih untuk beberapa konsep kayak global Saber tuh mereka main War Axe. Main basic attack jadi yang gak langsung ulti. Gak langsung diangkat. Cuma ya kayaknya kalau kasusnya emang dipakai buat nangkap Harley ya mau gak mau langsung angkat gitu kan. Iya sih. Oke, menarik nih. Dan kita bakal ngecek juga ya nanti di circle pertama apakah rencana itu udah bisa langsung dikeluarkan atau mereka butuh waktu lebih banyak karena rotasi dari Zen dan Frenzy ini lebih mengarah ke area bottom lane terlebih dahulu, clear cepat supaya bisa join ke area turtle dan bisa menangin kuantitas. Wicker langsung Gizao mencari target pastinya sang jungle dan Wood Hanokbon tertangkap tapi retribusi dari Chiao masih bisa mendapatkan turtle yang pertama. Ada juga fight yang dilakukan oleh Ornot. Satu point kill tercipta. Neil juga menjadi korban. Tersisa Rado seorang diri. Rado pun tumbang. Triple sweep. Ornot hilang. Kali ini 4 member dari Shadow Esports menjadi korban. Ini sukses ya, berhasil ya. Rencana penggunaan Sabernya dengan double kill di awal. Ini bisa dijalani dengan sangat baik. Meskipun Flying Cloud akhirnya ngebuat Shadow Esports bisa kembali ke lane of Dawn di waktu yang singkat juga. Tapi yang paling penting menurutku dari momen tadi adalah rotasi cepat. Kagendra benar-benar ngebawa dua player mereka yang ada di bagian bottom lane. Untuk langsung menuju ke area turtle. Udah unggul dari segi kuantitas dan akan jauh lebih mudah juga buat menumbangkan player-player dari Shadow Esports pada akhirnya. Karena memang ditemenin motong kan. Ditemenin ya. Zennya biar cepat juga, biar aman. Hand of Bone-nya pas banget tadi. On point sekali karena ke arah Ciel. Dia nggak bisa kabur pakai space escape-nya. Dan Gizao juga memang dia udah ready sih jadi korban tadi. Dia langsung lompat ke belakang. Dia buka yang cloud-nya. Dia tahu mungkin ya resiko tumbangnya gede banget. Tapi worth it karena 4 tukerannya. Betul. Jadi timing yang tepat juga ya, benar-benar perfect dari Kagendra. Cuman hal itu harus bisa mereka pertahankan konsistensinya sampai ke teamfight selanjutnya. Mengingat dari Shadow Esports juga untuk Norea sejauh ini masih dalam kondisi yang cukup aman. Bahkan bisa dibilang untuk Norea tadi akhirnya bisa ngedapetin space food di laning. Aduh mekanik memang pakai di XP. Ya dimenangin oleh Gizao. Radiant persot item. Wah. Ini yang tadi gue bahas di draft nih. Iya. Tapi langsungnya ke Gizao ya justru Radiant Armornya. Untuk bisa menangkal semua magical damage yang dibawain sama Shadow Esports. Dan makin susah berarti targetingnya. Untuk ke Gizao kayaknya nggak bisa langsung, harus butuh penetration item dulu. Paling targetnya ke arah, Norea dapetin point kill lagi di sisi lain. Ada Harley yang dikejar, masih punya topi dari Space Escape. Sedikit dibalikin dari Frenzy. Raji Sandstorm curian Ornot gak connect. Masih bisa mundur. Tapi ini rotasi yang bagus sih. Norea dapat kill berarti. Mahal sih lumayan ya. Untuk 1 poin tambahan.
Tapi masalahnya Turtle nih, apakah ini bisa kembali lagi di kontes oleh pemain dari Shadow karena Flicker sudah dibuka dan setup dari Kagendra terlihat benar-benar luas banget sampai mengusir Karanil. Hampir aja nilai tumbang tapi targetnya berpindah. Rado nih yang akan coba untuk diganggu. Turtle bisa didapatkan secara free, gak ada kontes ya. Nah dengan dapatnya 2 turtle kayak gini ekonomi dari Kagendra harusnya lebih baik. Walaupun memang kalau dari segi individual Norea unggul kan, dia udah dapetin minion yang gak skip, dapetin assist juga 1. Ya goldnya harusnya lebih tinggi sedikit paling. Iya, level juga sebenarnya tadi kerasa ya perbedaan sedikitnya, beda 1 level lebih unggul. Jadi Norea bisa banget jadi asuransi buat di arah mid game sampai ke arah late gamenya. Cuman ketinggalannya juga gak boleh terlalu jauh. Sejauh ini Shadow Esports masih bisa ngejaga gap goldnya di sekitar angka 400-an aja. Gizao membuka inisiatif. Lagi triple sweep, easy kill. No, masih bisa bertahan dari Rado dan cuma sedikit dibalikan dengan penalty zone. 1 buah poin kill tetap tercipta. Dorong lagi ke belakang. Wow. Bahkan Ciel harus turun mundur lagi dengan space escape-nya dikejar. Grim seberikan ke bagian belakang. Cielnya tumbang. Bahkan di Sentrum juga gak berhasil korek Karanil. Masih bisa mundur untungnya. Ornot yang hadir sedikit terlambat dan gak bisa membantu banyak. Wah, ini lumayan berat ya buat Shadow Esports karena benar-benar dikepung dari berbagai arah yang berbeda, bahkan dipaksa untuk kehilangan 1 outer turret. Dan yang jadi pertanyaan, tidak ada trade sama sekali. Terlihat di bagian bottom lane, ini masih kokoh ya untuk outer turretnya. Mereka nggak melakukan rotasi, sebenarnya pengen coba untuk membalas tadi, tapi ternyata nggak bisa. Dan Radiant Armor selanjutnya sudah muncul di tangan Frenzy. Gizao serta Frenzy, 2 frontliner terdepan dari Kagendra, sudah dipastikan belum bisa ditembus berarti dari magical damage. Bayangkan kalau mereka tiba-tiba habis Radiant bikin Athena Shield. Abis ya. Sakit itu kepala Harley dan wow, new meta kan Harley concentrate energi di item pertama. Bahkan gue berpikir dengan 3 magic damage, Genius One ini udah harus jadi itemnya Harley. Pasti ya, karena penetrasi kan carinya. Penetrasi dan ngurangin magic defense lawan. Yap. Mereka ada 3 sumber damage magic kan. Betul. Jadi itu bersinergi gitu loh. Ternyata concentrate dan oh ini mode sustain nih. Ini yang sempat kemarin gue lihat juga, sempat viral juga. Harley yang ini kekebalan tubuh. Jadi dia ntar akan brute force biasanya. Oh wow, menarik sih untuk opsi pilihan itemization-nya ya. Karena sebenarnya kan situasinya beda banget kan. Kalau buat sekarang situasinya ini udah ada 2 Radiant Armor. Tapi it's okay, Nanjet dengan 4 poin eliminasi yang sudah dipegang, sudah mulai bersiap-siap juga di sekitar area Turtle untuk mencari target selanjutnya, Lim. Sakit banget itu tadi poke damage dari Norea. Dan akhirnya team fight yang diusahakan terjadi Rado dengan penalty zone. Karena 3 target yang retribution. Nanjet masih bisa mendapatkan turtle-nya. Masih bisa kontes dengan zaman force yang dibuka. Norea berdansa kali ini Chrono Dash. Odot menjadi korban lagi. Next target Gizao. Masih bisa mundur. Gangrim udah low banget SPJ dan Chelsea bersama dengan Norea. Dynamic duo yang akan terus berjalan. 4 member menjadi korban. Turtle memang menjadi bayaran dari Kagendra, tapi semuanya jadi untung. Iya, ini 4 ditukarkan dengan 3 pemain ya. Sebenarnya keuntungan masih akan menuju ke arah Shadow Esports, apalagi kalau misalnya mereka bisa ngedapetin yang lebih. Dan 1 plus poin tambahannya adalah Norea yang nggak tumbang sama sekali. Kalau dibandingin dengan seorang Zen yang sudah tumbang sebanyak 3 kali, jelas Norea akan punya damage yang lebih masif, lebih powerful juga. Dan mengintip sedikit ke arah replay ya, yang tadi sempat terjadi juga. Sebenarnya udah ada penalty zone yang on point lah, bahkan bisa megang ke arah Nanjet. Tapi karena durasi nggak terlalu lama, akhirnya tetap bisa dipegang oleh para pemain dari Kagendra itu sendiri. Dan ternyata follow up dari Frenzy ini masih bisa dibalaskan juga dengan damage Norea yang begitu free. Gak ada yang bisa pegang Norea sih sejauh ini. Kayaknya memang beda target ya. Iya. Kagendranya fokus turtle, Shadownya fokus orang nyari. Dan ternyata orang lebih untung nih. Sekarang Noreanya udah makin jadi. Dan ini berarti build-nya Ciel lumayan berfungsi ya. Biasanya abis brute force Starlium dia. Nah itu build-build yang dia bakal licin banget dan dia sustain juga. Jadi ngeselin banget kan, bayangkan. Harley-nya keras, gak bisa di instan. Midnya terbuka dan pick off, masih punya Purify, Gangrim. Berusaha dibalikin, dikejar lagi Nanjet, bahkan dia sekarang depan. Sayangnya gak dapet range tadi dari triple sweep. Frenzy juga dengan range Sentrum coba untuk pegang. Coba untuk kontrol, Shadow masih pegang semuanya. Dorong lagi ke bagian belakang, zaman force terbuka. 1 persatu mulai diratakan kali teman-teman dari Kagendra. Dipukul mundur, tersisa 2 pertukaran, 2 tukar 1. Wah tapi tadi nggak boleh terlalu jauh juga ya dari Shadow Esports. Karena kalau misalnya mereka paksa lagi buat dapetin Nanjet, mungkin mereka akan yang rugi. Cuma sejauh ini mereka dalam keuntungan yang sangat besar. Inisiasi dari Neil yang dijawab dengan Purify ternyata bisa dilanjutkan dengan lebih baik. Dan malahan Kagendra nih yang harus mengalami kerugian drastis. Sekarang waktunya untuk mulai setup ke area Lord
sudah terbuka dengan sangat lebar dan kesempatannya sebenarnya masih 50-50 ya. Mau Kagendra maupun Shadow Esports mereka masih punya kesempatan yang sama apalagi dengan gold yang gak berbeda sama sekali. Tapi Frenzy. Bonyok banget sih. Wow. Rumput sedikit loh, tapi ya masih punya quick sand guard sih sebenarnya. Iya. Masih main aman. Cuma sayang banget ya setengah darah hilang, lagi setup Lord juga. Ya gerakannya bagus dari Shadow Esports dan mereka akhirnya bisa take over juga untuk satu bush yang lumayan luas. Sementara dari Kagendra mereka harus cari angle yang lain, berarti cek demi cek dilakukan. Nil, ada sedikit salah tadi dari move-nya. Dilempar lagi ke belakang. Dibanting masih punya Purify. Tapi lihat Gizao. Hanya satu target yang berhasil connect team fight yang akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Noria membuka zaman force. Targetnya masih terlalu banyak. Triple sweep. Noria diangkat dan Noria tumbang. Triple kill. Gangrim menjadi eksekutor walaupun Nanjet menjadi kompensasi untuk Shadow. Tapi ingat ini adalah triple kill dalam kondisi Skypiea sudah terbentuk tadi dari Gangrim. Jadi sudah dipastikan stack selanjutnya akan begitu menyakitkan. Dan sekarang Ornat masihkah mau memberikan gangguan lagi ke area Lord. Meskipun memang udah nggak ada seorang Nanjet. Lordnya nggak bisa ternyata. Bisa dieksekusi oleh teman-teman dari Kagendra di sisi lain Ciel. Wah. Masih bisa mundur tapi Gizao. Itu dia menghindari Deadly Magic tadi dengan Thundernya. Tapi ini menarik sih, wave ini yang di bagian bottom lane yang semakin deras lagi. Mungkin bisa menjadi eksekutor untuk satu buah inner turret. Dan sejauh ini meskipun Shadow Esports sempat mendapatkan keunggulan dengan menghilangkan Nanjet. Tapi karena Lord dipegang oleh Kagendra, gold juga masih bisa menuju ke arah mereka lebih banyak. Tinggal outer mid sih sebenarnya yang sekarang masih menjadi masalah ya buat Kagendra. Mereka belum bisa menembus itu. Neil sekarang udah punya Radiant Armor, jadi damage dari Gangrim terutama sudah mulai bisa dikurangi ya. Apalagi dengan dia memegang ke arah Skypiea juga. Tapi tetap masalah utamanya adalah Nanjet dengan targetingnya nih. Karena sejauh ini bisa dibilang jadi masalah besar lah buat Chelsea. Dan turn momennya Gizao nih, ini masalah yang lebih serius dari apapun. Soalnya Noria pakai Purify, iya tonjokan pertamanya nggak kena, tapi ditonjok-tonjok terus kan. Iya benar. Ya stun terus akhirnya dan Norianya nggak bebas. Itu dia brute force betul. Habis itu dia Divine Glaive. Wow. Bitter of Haven juga next itemnya. Enak nih, Harley Boot ini kemarin sempat gue lihat dan lumayan viral ya di sosial media. Dan ternyata ada yang pakai loh di turnamen, keren juga. Iya, bahkan dan harusnya udah mulai cukup nih untuk bisa mengurangi efek dari Radiant Armor ya untuk dua player yang sudah menggunakannya. Sementara kalau untuk Nanjet, Hunter Strike, War X dilanjutkan dengan Malefic juga. Jadi sama halnya untuk output damage ini sebenarnya udah sangat masif ya. Cuman ya gitu, mainnya Saber harus nunggu tadi. Kayak di sekitar area objektif, dia tunggu aja di bash. Kalau udah inisiasi baru dia masuk, dapat orang, dapat objektif, selesai. Kabut. Kalau dia target ke Noria ya, misalkan dia triple sweep karena Noria Purify nih. Damage masih ada yang masuk. Jadi ya tetap akan bonyok dari Norianya. Iya. Makanya harus dicari sih. Ini posisi dari Nanjet benar-benar nggak bisa dibiarkan gitu aja. Dan masih menunggu momentum untuk Zen sendiri sebagai opsi dia. Karena sejauh ini dia cukup sering ya untuk bisa di take down 3 kali dibandingkan dengan Noria yang hanya 1 kali terpick off saja. Dan momen-momennya mungkin akan terjadi di Lord selanjutnya. Karena dengan Lord sebelumnya keuntungannya langsung di bawah jauh loh, 4.000 sekarang. Perbedaan gold yang sudah dipegang sama Kagendra. Walaupun nggak dapetin best turret lah ya di Lord yang pertama tadi. Tapi ya nggak masalah karena memang tujuan utama Lord tadi memang untuk farming juga, jauhin gap goldnya. Immortal langsung dari Frenzy. Ini dia nggak pakai basa-basi nih, dia udah siap maju ke depan, ambil semua skill, tumbang. Masih ada Immortal, masih bisa balikin. Iya. Yang penting adalah semua soft skillsnya udah dimainin aja dan Rado. What? Sakit sekali. Rado ditembak langsung bahkan Hanokbom. Kena Ciel. Targetnya lebih mahal di sisi lain Gizao. Dorong lagi target ke bagian belakang. Flicker akhirnya terbuka. Noria hampir saja terangkat. 1 demi 1 tumbang dan di bagian depan dipegang lagi. Noria nggak bisa ngebalikin apapun. Gizao nutup belakangnya. Dan sesakit itu loh damage Zen. Ini sejauh ini fight paling nyaman sih untuk Kagendra. Gak terlalu banyak effort, mereka dapetin yang mahal bahkan. Chelsea, Neil dan juga Rado udah gak ada badan berarti Lord akan jadi free buat mereka. Bahkan mereka bisa paksa lagi 1 base rate di area mid lane. Ini 2 kejadian di satu waktu ya berarti. Iya. Bukan mid doang kayaknya, bawahnya juga bakal coba untuk dipaksa. Ini masalah sekali karena zaman force akhirnya terbuka juga Norea. Mau gak mau, wait, Gangrim hampir saja tumbang Registro. Diputar lagi, torrent moment dan akhirnya malah ada korban dari Shadow. Mereka gagal untuk melakukan defense dan mereka kehilangan 1 member. Terlalu cepat kah Flying Cloud, Neil terbang lagi ke depan. Tapi enggak, team fight-nya harus di reset dulu.
Mereka yang rugi. Iya, ini rugi banget sih buat Shadow juga. Dan sekarang Nanjit udah pegang Winter Crown, semakin powerful lagi dia karena targetnya berarti sekarang udah bisa lebih berani lagi ke bagian depan. Cuman kalau ngomongin lagi dengan apa yang terjadi tadi ya ketika Shadow Esports tiba-tiba kehilangan 3 pemain mereka, Rado aja udah kena damage sesakit itu ya. Terus tapi tiba-tiba Chiltusi juga di bagian depan udah pasti langsung instant elimination. Dan ketika mereka pengen escape ternyata ada pengejaran bertubi-tubi loh. Ini efek sisi dari Kagendra nggak main-main, dari Gizao, dari Frenzy juga. Bahkan dari Gangrim, Lantern Flare, pegang 50 stack Sky Pierce, itu akan memaksa siapapun yang ketangkep hilang. Bahaya sih. Lethality-nya bakal sakit banget, lihat di bagian depannya aja teriak Rado. Tapi ada satu Tsunami Slam membanting bagian depan, Gizao coba untuk kembalikin. Torrent momen kebuka, Zaman Force juga diaktifkan, Rado menjadi korban yang pertama. Lordnya masih berdiri dengan cukup kokoh. Frenzy masih bisa nafas, ternyata tidak. Harus menjadi korban juga, Lord mulai masuk. Masih bisa di-clear juga dan masih bisa defense. Shadow mereka menolak untuk tumbang. Masih ada wave selanjutnya memang tapi tidak dipaksakan oleh Kagendra. Mereka merasa cukup ya dengan 3 base rate yang hilang. Sebenarnya ini udah sangat memudahkan jalan mereka menuju kemenangan. Tapi Shadow Esports, mampukah mereka melakukan pertahanan nih? Karena sebenarnya sekarang magical damage yang mereka miliki ini sangat ketutup sih dengan efek sisi yang begitu banyak. Kayak tadi kita ngelihat untuk Gizao-nya dia bebas buat ngebuka Stormband di bagian depan. Gizao juga susah banget buat di take down. Sejauh ini hanya tumbang 1 kali aja buat Gizao-nya. Frenzy emang bakal jadi umpan lah ya tadi. Immortal pecah ya udah nggak masalah karena semua source skills udah mulai terbuang. Bahkan sekarang Chuzin yang pegang Winter Crown juga akan ngebuat dia makin semena-mena sih. 8 poin kill sejauh ini, Lim. Iya, memang dia udah siap jadi tumbal kan. Dari Kalifnya. Selama pertukaran worth it, ya bagus berarti. Gue penasaran dari item-item terakhir dari Harley, dia mau kemana kah? Starlium atau dia pengen ke Holy Crystal, Blood Wings, banyak banget opsinya. Tapi untuk Cyber ya kita bahas sedikit nih dari Nanjit. Dia pakai War Axe Hunter dan juga Malefic. Ini tipikal yang mungkin gak setipis itu juga ya, gak gampang ditumbangin karena akhirnya juga mau bikin Kara Rose Gold. Winter juga bikin dia jadi DS ke depan, triple sweep gak takut dia. Tinggal pencet Winter nantinya. Dan Blood Wings ternyata untuk chill. Iya. Cuman untuk 2 badan dari Kagendra sih udah aman banget harusnya ya. Dengan Immortal, Chassis Pauldron juga udah ada. Jadi masalah buat Norea gak bisa terlalu bebas nantinya. Meskipun Norea emang udah full item sekarang. Holy Crystal bahkan udah ada juga di tangannya bersama Bloodwings, Divine Cliff juga. Penetrasi udah begitu maksimal. Dan Neil mencoba sebaik mungkin untuk bisa full defensif dengan Radiant Armor dan juga anti kiras. Bahkan Immortal juga sekarang udah dipegang nih. Clock of Destiny juga ada di tangan dari Gangrim. Jadi ini udah masuk ke arah late game berarti. Udah pada menuju ke arah full item. Tinggal gimana momennya aja. Dengan 4.000 perbedaan gold, apakah ini akan masih berpengaruh buat Kagendra? Karena menurutku yang paling penting adalah siapa yang ngebuka inisiasinya sih. Dan siapa yang babak belur duluan di area setup lordnya. Maksudnya Rado udah di chill terus nih. Tuh Gangrim di depan, dia udah Harley Magic. Coba dicicil balik. Tapi mungkin karena Harley-nya bukan yang build full damage ya. Jadi ya cicilannya nggak sesakit itu juga. Mereka nggak punya vision. Lordnya free. Untuk Kagendra sekarang defense adalah pilihan terbaik buat Shadow. Karena wave bawah juga tadi udah masuk sih. Jadi kalaupun mau dipaksa teamfight sudah dipastikan wave-nya akan ngeganggu banget untuk pecah fokus mereka. Dan aku juga cukup ragu sih. Ini kalaupun ditunggu main defensif ya sampai Lordnya keluar. Kayak tetap susah sih buat Shadow Esports melakukan defensif. Dia nggak ada high ground defense yang pasti juga kan. Iya. Clear wave minion aja dia nggak ada. Or not dia ngebuang semua skill juga, satu wave nggak clear itu. Kayak memaksa mereka untuk sebenarnya cari poin eliminasi dulu sih buat sekarang. Kalau misalnya mereka bisa mengurangi lah setidaknya posisi defensif dari Kagendra, itu akan sangat ngebantu mereka. Dan Lord sudah mulai muncul juga dari area mid lane dibarengi dengan 2 wave di area top lane maupun di area bottom lane. Damage deal tertinggi memang datang dari Norea, tapi mampukah mereka melakukan pertahanan ke arah Lord yang sudah segera masuk, Lim? Langsung dibuka, Gizao dia nggak pilih-pilih target, Radonya dimakan, bahkan Rado belum melakukan apapun dari bagian belakang. Langsung ada tabrakan lagi, Frenzy dengan rating Centrum best yang terbuka. Kagendra take the game 1. Terlalu banyak wave, terlalu kuat Lord untuk bisa ditahan lagi oleh Shadow Esports. Dan Kagendra membuktikan Saber last pick mereka menjadi satu buah jawaban yang perfect untuk mengcounter apapun yang dimiliki oleh Shadow Esports. Sebenarnya kalau dibilang nge-counter Harley banget, iya. Tapi momennya tuh nggak muncul. Mungkin efek sampingnya bikin Harley-nya jadi nggak bebas kali ya. Karena ada Saber jadi dia majunya pelan-pelan, dia lihat-lihat Sikon dulu. Dan iya jujur tadi momennya tercipta banyak banget dari Gangrim, dari
dari yang lainnya lah. Justru Saber ini lebih kebikin Harley-nya juga takut-takutan aja, gak bebas. Pressure aja ya. Pressure doang. Iya sih, mau masuk juga susah pada akhirnya. Tapi yang penting sih early pressure sih. Kalau early-nya Sabernya udah kayak gitu, mid game, late game juga dia ngapa-ngapain, dia hilang aja dari map. Udah gak ada yang berani masuk lagi. Dan itu yang ngebuat dari Shadow mungkin harus membagi fokus mereka. Udah mana gitu wave minionnya sulit ya untuk bisa ditahan. 3 base rate sudah dihilangkan juga. Game final slash sih. Kalau Chow? Pakai badan berarti dia maju. Iya. Syukur-syukur ketendang. Oh dia ditendang duluan atau kalau enggak dia nggak usah tendang dah. Karena kuda udah Bener langsung ya? kagak jadi. Itu momen tertentu lah kalau misalkan sampai ambil wave dragon. Iya, karena ini Valentina mid lane sih ya. Jadi emang ya secara defensif gak terlalu tebel juga. Tapi sekarang masuk dalam game yang kedua, Shadow versus Kagendra dengan perubahan side untuk pick yang tadi dilakukan. Ya Shadow, mereka membawakan sesuatu yang jelas berbeda sih. Ini tipikal hero yang akan sangat menabrak. Dan Kagendra mampukah mereka menjawab juga tutorial Harley nih bisa mereka tunjukkan. Harusnya build-nya beda ya, harusnya. Tapi gua nggak tahu nih kalau build-nya sama pun. Iya tergantung fungsi gimana cara mereka memfungsikan Harley-nya kan. Untuk glue-nya jadi glue ini ya, bener glue XP. Bukan glue roamer. Gue suka glue di roamer tau. Iya sih lebih kerasa gitu gak. Pressure-nya lebih ada dari awal udah lebih nyebelin. Tapi di XP kayak ya dia akan farming lah. Gak bakal yang kasar. cuman emang kalau dibandingin Gatot Kaca ngomongin counter setup sih lebih kuat ya buat Gatot karena area of effect juga kan. Ya jadi salah satu alasan lah kenapa akhirnya glue-nya harus digeser ke area XP lane, gak masalah juga. Karena nanti ketika udah masuk tim fight 5 lawan 5, gangguan itu akan tetap menyebalkan juga kok pada akhirnya. Ya, landing jauhnya bakal dipegang sama Zen juga. Iya. Main aman lah. Rado, ini power pick Rado nih Arlot. Dia banyak lawan dari Shadow atau dimanapun Rado berada lah dari dulu. Itu bandnya Arlot rata-rata. Iya. Lemot Marksman. Ini yang lagi trending juga sekarang ya setelah adjustment yang terjadi di patch kita sekarang. Memang Marksman ini jadi salah satu jawaban juga untuk Rado di tambahan Trill. Output damage kerasa dan frenzy. Hampir saja bisa dipunish. Neil ngebuka dan ya Chow Bing Chow menurut gua dia akan tetap high mobility, dia ada defense-nya juga dengan emblem dasarnya tank. Bantu clear oke, dan hati-hati loh damage Chow di awal sakit banget. Debut pick untuk Nanjet ternyata dengan Harley-nya. Sementara itu ada banyak hero losing ya sebenarnya yang dibawain di sini. Gatot Kaca dan juga Moskov buat Kagendra, tapi sekarang dengan komposisi yang sedikit berbeda. Mungkin bisa menjadi jawaban juga buat mereka. Dan untuk Shadow Esports sebenarnya yang menarik adalah nanti tim fight jangka panjangnya ya. Karena Cheltzy dan juga Norea kan ini sama-sama killing spree juga. Jadi masalah tarik ulur kayaknya mereka ahlinya. Tapi itu semua bergantung dengan early game-nya. Apakah early game-nya benar-benar bisa dimaksimalkan secara potensialnya. Karena kalau untuk kedua belah gold lane harusnya sih masih cukup aman. Wah, dari belakang Nanjet, Deadly Magic. Pocket Trick masih kurang ternyata dari segi damage. Fear of the Phoenix hampir saja menjadi counter setup yang baik. Flicker, Norea nggak dikasih nafas. First blood terbuka, di sisi lain Turtle pun menjadi bayaran yang harus diterima. Waduh, recall depan banget nih ya. Untung gak diganggu sama Neil tadi. Tuh, ini yang diganggu nih. Oh enggak. Tapi nggak recall soalnya. Oke, cuman masalahnya adalah tadi ada cukup banyak ya soft skills yang harus terbuang pada akhirnya. Terutama flicker dari Gangrim, tapi ditukarkan dengan poin eliminasi dan ditukarkan juga dengan satu objektif turtle. Buat seorang Cheltzy. Sejauh ini keunggulan sebenarnya belum terlalu signifikan, hanya saja gold lebih bergeser karena Kagendra. Damage-nya lebih sakit dari Shadow ya. Ornot ngebantu soalnya. Dan dari jarak Ornot unggul. Skill-skillnya Ornot ini unggul jauh lah dari jarak. Tinggal tunggu nih gimana cara Nanjet farming. Satu item mungkin nanti Ornot bakal kesiksa nih. Targetnya pasti Ornot. Dia flicker juga. Jadi ya udah pasti main front to back bisa dipegang. Oke. Dan sekarang inisiasi. Panggil kudanya, Frenzy bakal jadi target utama. Avatar of Game bukan untuk kabur, untuk di tempat dan bisa dapetin satu poin kill. Rado yang bakal menjadi korban Gangrim di sisi lain juga dengan Phantom Stiturian. Gizao hadir, apakah langsung di-commit? Flicker, di-commit ternyata. Akhirnya ada Flicker juga terbuka oleh Ono, tapi dilempar ke bagian belakang, Ornotnya down. Masih ada Norea tadi. Maju lagi dengan Valkyrie ke bagian depan, tapi tidak ada target yang optimal. Kagendra lebih unggul dari tim fight barusan. Wah, decision yang benar-benar cukup mengejutkan sih.
Karena akhirnya Gizao dengan flickernya dia cukup berani untuk dapetin satu pemain dan lumayan mahal untuk dapetin ke arah Ornat juga. Sekarang udah ada Glowing One juga di tangan Gangrim ya, memperkuat lagi untuk potensial output damage yang bisa dia deliver, apalagi dengan 2 poin eliminasi sejauh ini masih 100% teamfight participations karena rotasi cepat juga yang dilakukan. Bahkan sekarang kita lihat rotate dari Gangrim yang langsung menuju ke bagian bottom lane sebelum nanti masuk ke area turtle. Ya Gangrennya udah 2 kill nih. Galak banget ya. Galak ini lumayan banget. Apalagi ngomongin hero fighter ya, harusnya di menit-menit segini Shadow lumayan berjaya nih. Setidaknya turtle 3 lah, sampai turtle 3 dia harus pegang situasi. Walaupun dulu juga ngeselin. Iya. Dan sekarang setup di area turtle sudah mulai terlihat. Chelsea tadi udah sempat pegang ke arah War X juga sebenarnya. Dan sekarang langsung dipanggil Berbil. Phantom State, fokus ke arah turtle terlebih dahulu. Retribution, Rado yang dapetin. It's okay, masih untuk Shadow, tapi teamfightnya tidak bisa dihindari lagi. Gizao tertinggal di bagian belakang dan akhirnya menjadi korban. Sisanya langsung mundur. Gak mau di-extend lagi dari teamfightnya. Iya, keputusan yang tepat buat Kagendra sih sebenarnya. Karena setidaknya ada trade platingan gold di bagian bottom lane. Dan kalaupun mereka tadi paksa lebih dalam lagi, mungkin mereka akan yang merasakan kerugian lebih banyak. Jadi untuk Shadow Esports, ini satu hal bagus juga buat mereka. Mereka udah mulai bangkit dari keterpurukan. Bahkan sekarang ada sedikit setup ke area top lane. Wah, di backup langsung ya tadi. Ada Gizao yang terbang naik awan. Tapi tetap hancur nih. Untuk outer Tarat di bagian top lane. Bawahnya juga nggak jadi pertukaran dong. Rugi nih sebenarnya. Oh iya ya, cuma sampai platingan doang ya. Karena tadi baru nyampe ke arah 5 menit aja. Dan sekarang udah mulai semakin agresif lagi untuk Shadow Esports. Mereka nggak tinggal diam, apalagi untuk Chow udah pegang Radiant Armor. Jadi udah lebih pede lah berhadapan dengan Valentina dan juga Harley. 2 yang ada di area mid. Setidaknya ini udah bisa kejawab sendiri. Dan untuk Freya baru ke arah Golden Staff aja ya untuk Chow ini. Wait, Wave Dragon. Oh, connect ke arah target yang sangat-sangat mahal. Nanjet hilang. Bahkan nggak bergerak sama sekali tadi. Bentar, tadi Norea flicker ya? Wow. Barusan banget itu di flicker. Iya ya. Satu flicker. Yang akhirnya harus langsung ke trigger. Kayaknya pengen coba untuk join ya. Dia pilih gue pencet. Oh ya. Dia dari kiri flicker ke situ. Nggak gimana-gimana. Tapi ya itu dia. Harusnya nggak terlalu kelihatan sih sama lawannya. Fokus dulu ke objektif Tarat di bagian bawah nih. Buset, the Avatar of Guardian. Sekalian defensif by the way. Penting itu ya. Ya jadi sekalian kabur juga sih. Maju lagi Frenzy. What? Dia bukan rumput yang sama dan akhirnya Revitalize yang terbuka mampu Frenzy bertahan. Coba untuk larikan diri. Fury of the Phoenix. Berhasil connect dan damage dari Norea ternyata cukup. Rado menjadi eksekutornya. Di sisi lain ditempel terus. Ornot. Gak dikasih kabur, apakah cukup? Damage dari Gizao ternyata gak cukup, dikembalikan keadaannya Norea dengan basic attack yang sangat mengganggu. Membuat Gizao gak bisa kabur dan bye Gizao. Iya, udah gak ada jalan pulang sih memang tadi. Mau balik juga masih ada Rado yang udah siap untuk menunggu. Tapi sekarang Gangrim, ini harusnya langsung ada pertemuan, melakukan pengusiran juga, Turtle. Berarti perfect Turtle ya buat Shadow Esports sejauh ini. Mereka dapetin banyak hal keuntungan juga mulai dari outer turret atas dan juga bawah yang sudah hilang. Dan sejauh ini Kagendra, keuntungan yang sempat mereka pegang tadi kalau nggak salah sebenarnya udah sampai 1000-an lah ya gold di tangan Kagendra. Tapi sekarang semuanya sudah ada di tangan dari Shadow Esports, dibalikin gitu aja. Jadi rugi ya. Dan gue ngerasa Kagendra mereka tuh harus sabar dulu deh, nggak boleh yang buru-buru karena Zen kan hero Trinity. Iya. Jadi dia butuh farming dulu. Kasih space aja, nggak usah sampai dapet kill juga nggak apa-apa kok. Final Slash. Norea instant kill. Norea nggak bernafas bahkan langsung bisa ditumbangkan. Gizao naik ke atas. Satu target yang di bawah tapi untuk save aja sih sebenarnya. Dia hanya cari posisi aman. Masih diterusin kah? Stun lagi keluar. Frenzy unbreakable defensive. Nggak bisa diterusin lagi. Iya, ini fightnya menarik ya, dari tadi tuh bener-bener tarik ulur. Terus udah lepas malah dibalikin lagi. Dan sekarang sama halnya Nanjet masih coba untuk ngedapetin outer turret di bagian bottom lane. Tapi memang masih ada defensive power yang cukup besar. Jauh ini yang masih jadi masalah besar dari Shadow Esports adalah gimana caranya menghentikan Gangrim sih. 3 point kill, 1 assist. Dan tadi juga dia yang ngebuka Final Slash ya berarti. Jadi benar-benar memberikan impact yang begitu besar. Dan dari Shadow Esports sebenarnya kalau kita ngomongin posisi mereka ya bukan yang terpuruk banget, apalagi dengan gold yang lebih unggul. Cuman ya mereka harus lebih memperhatikan aja posisinya supaya nggak gampang terpick off nih, karena efek sisinya udah mulai kelihatan mengganggu dari Kagendra, ditambah Gizao juga udah mulai join ke area teamfight. Oke. Tapi ini baru item galak nih, Nanjet.
Genius, Lightning. Ini core item yang sekarang tuh sering banget lah dibikin sama Harley. Item ketiganya baru kadang orang ganti-ganti. Ada yang Divine Glaive, ada yang kadang langsung ke Blood Wings, ada yang langsung ke Holy Crystal bahkan. Tapi yang pasti dengan Genius dan Lightning, Deadly Magic kalau kena ke arah Ornot itu udah setengah hilang langsung. Belum di Poker Trick loh, baru Deadly Magic doang itu udah setengah lebih lah mungkin. Tapi ya kalau bayangkan kalau dikasih bakal lebih sakit lagi. Sementara Lord mulai di setup, Phantom Steed sudah dipanggil, Vision udah mulai terbuka, tapi zoning di bagian belakang juga gak kalah bagus. Lordnya masih banyak, Frenzy dengan Avatar of Guardian udah terbuka, SOD-nya connect, bakal coba untuk dikontes sepertinya karena masuk dari Zen, dan sayang sekali Lordnya masih bisa didapatkan oleh Chiel. Di sisi lain juga Rado yang harus mundur, Nanjet masih selamat, masih menggila juga, dan akan terus dikejar. Enggak, harusnya udah gak bisa lagi. Mereka harus lebih sabar lagi. Ya, mereka harus lebih sabar lagi untuk sekarang. Karena sekarang keunggulan dari Shadow Esports semakin berbesar lagi dengan Zen. Hilang Zennya. Gue pikir udah selesai tim fightnya. Iya. Tapi mereka coba lanjutin. Dan 2000 gold Shadow. Itu keunggulan yang terlihat sangat jelas loh. Iya. 2000 sih angka yang besar, apalagi sekarang dengan lot yang berjalan bagi Shadow Esports ya. Besar lagi kemungkinan untuk bisa masuk lebih dalam sampai ke area inner turret. Dan ya secara itemization yang tadi sempat kita bahas sedikit juga untuk Nanjet. Sekarang udah begitu powerful karena damage-nya penetration juga Chelsea. Sampingnya langsung dibuka tadi. Langsung kena final slash. Nanjet yang hilang. Ini target yang, wah Nanjet lagi yang dapat. Lumayan banget nih, jangan lupa di atas masih ada Lord yang bakal menjadi PR mereka. Alternate mid lane kayaknya udah bisa langsung diikhlaskan begitu saja. Buat teman-teman Kagendra, mereka nggak bisa makan full defensive lagi, apalagi ada gangguan dari Neil nih. Dia mainin sampai area jungle dalam banget, demi bisa menciptakan space. Wafted Dragon, Frenzy jadi targetnya, tapi bukan target yang pasti kalau Frenzy. Jatuhnya juga ya. Tapi it's okay, karena sekarang satu holy defense di area top lane berhasil dipecahkan. Di menit yang ke-10, masih ada wave selanjutnya juga yang bisa diiring bersamaan. Tapi yang terpenting adalah mereka habisin dulu nih monster jungle-nya. Orange buff-nya ambilin, terus juga dari wave-nya ya paksa masuk lebih dalam lagi. Karena kan 2 inner turret di area atas dan juga bottom lane udah hilang. Tinggal nanti di lore selanjutnya ini akan memperluas area bermain ya buat seorang Neil terutama. Iya, nanti lama-lama makan depan makin susah. Karena hero late game dari Shadow nggak ada yang burst banget. Freya bukan tipikal yang bisa burst. Mungkin kalau burst banget kan ya Kari gitu, Beatrix misalkan yang instan. Dan kalau Freya dia butuh waktu. Nanjet udah jadi Divine Glaive, udah makin sakit lagi dan make sure damage-nya cukup. Dan memang untuk Kagendra sendiri agak susah ya untuk keluar dari posisi ini, apalagi dengan pressure yang nggak berhenti. Purple buff juga sekarang udah mulai diambilin lagi. 40 detik menuju ke area Lord. Ya mungkin kayaknya bukan jadi jawaban untuk bisa langsung kontes sih. Ini lebih ke cari poin eliminasi dulu aja. Dan harapan udah mulai bergeser ke arah Zen sih. Ini Zennya akan sangat dihadapkan untuk bisa menjadi penyumbang damage terbesar. Bukan ke arah Gangrim lagi ataupun ke arah Nanjet lagi. Karena mereka butuh itu Trinity itemnya. Untuk bisa nge-take down typical hero kayak Norea, fighter-fighter inilah. Ya. Sebenarnya ngelihat dari Nanjet ya dia tinggal fokus cari belakang kan. Udah jadi sebenarnya nganterin itu dari tadi. Sekarang menuju ke arah Wind of Nation. Harusnya WON ya. Ya dia biar lumayan safety, bisa adu hit sama Norea. Noreanya sendiri udah jadi 3 item by the way, Endless Battle, ada War Edge juga, dan di sisi lain Lord udah mulai di setup. Makan depannya dulu, Rado udah mulai bonyok. Tapi Zen terkibas tadi dengan Final Slash, Zennya hilang. Fear of the Phoenix juga langsung menjadi sambutan. Kali ini Gangrim yang menjadi korban kedua menggila dari Chelsea. Mencari bagian depan, Nanjetnya terpaksa mundur lagi dari topinya. Tapi satu persatu ditumbangkan, bahkan Nanjet yang gak dikasih pulang. Masih bisa di kill juga, Nanjet hilang. Double kill bahkan untuk Neil, tersisa Frenzy seorang diri. Wah, ini yang baru kita bahas sih. Dimana Zennya harus berhasil take down, dan sekarang Frenzy langsung hilang lagi. Easy kill, base terbuka. Dan ini dia tidak semudah itu, tidak segampang itu memenangkan game. Karena 1-1 dari game yang kedua. Wow, 13 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk membalaskan dendam mereka dari apa yang terjadi di game sebelumnya. Pilihan hero yang menarik memang. Sempat kita pertanyakan apa yang sebenarnya rencana yang ingin mereka mainkan. Tapi ternyata semua itu terjawab dengan sangat baik di dalam game ini. Cara mereka melakukan inisiasi, terus juga menutup jalan, bahkan dapetin Zen sih. Itu udah mahal banget harganya di momen-momen krusial. Iya, tapi Arlott ini memang power banget sih untuk Rado.
Dia kelihatan nyaman banget tadi kan main Arlotnya sama targetingnya bagus. Dan early game Kagendra udah oke. Gua ngelihat dari setup mereka udah bagus. Cuma pas masuk ke mid to late game-nya nih, goyang banget. Mereka shaky banget. Kayak masing-masing player tuh bingung targetnya mau ngapain. Iya. Cukup disayangkan sih buat teman-teman dari Kagendra dengan apa yang mereka bawakan. Sebenarnya cukup solid ya secara draft juga. Wah, menarik sih. Ini draftnya bikin aku lumayan mikir keras ya sebenarnya. Apa yang ingin mereka coba untuk deliver di dalam game kali ini. Tapi jelas dengan banyaknya efek sisi, posisi dari Haritnya mungkin akan lumayan tersiksa. Kayak dia ada efek sisi dari Gwyn, Grok, maupun dari Poveusnya juga. Dan tugas berat untuk Palir sih, untuk benar-benar memastikan semuanya bisa ke zone out dengan maksimal. Sama space untuk hitnya si Harit ini susah juga. Iya. Ronaldes, Pove-nya pasti pada lagi. Ronaldes ada lagi pasifnya. Tapi ya, kita lihat tergantung eksekusinya seperti apa. Mampukah mereka antara Shadow ataupun dari Kagendra mengungguli match ini dengan 2 poin terlebih dahulu. Let's go to Rain of Dawn. Oke, ini dia. Untuk game kita, selamat datang di dalam Rain of Dawn. Dan kita akan langsung melihat early game seperti apa yang bisa dimainkan. Baik itu dari Chelsea ataupun dari Nanjat. Karena ekspektasi ketika ngebawain Guinevere di dalam Rain of Dawn sih, aku pengennya ngelihat main agresif ya dari early game. Untuk benar-benar cari target langsung ketika udah ada damage. Apalagi sekarang follow up dari Ornat juga ada Chelsea. Flicker kah? Enggak ternyata. Masih bisa mundur, tenang banget ya. Dari frenzy-nya juga dia nggak buru-buru. Iya. Tapi yang lebih nggak buru-buru tadi Gangrim sih. Dia ditutupin tembok malah terus dibakar dia. Gak ada takutnya dia, gak ada kendornya bos. Nggak masalah ya. Dan sekarang efek pasif ya dari Chip yang udah mulai kembali lagi juga. Jadi dia pun nggak perlu pulang untuk nge-refill darahnya karena akan nge-refill dengan sendirinya juga. Sekarang memperhatikan dari segi emblemnya juga, Neil akan menjadi pelari ya untuk di dalam game kali ini pastinya dengan Conclusive Blast dan Tank Emblem yang memastikan dia akan cukup kuat. Sama halnya seperti dari seorang Chipnya. Tapi aku penasaran buat Gizao sih nanti karena ini kan penggunaan Cici yang mostly bakal memberikan output damage. Jadi tanknya tuh ya benar-benar cuma dijaga sama frenzy aja. Iya. Depannya ya, tarik ulur jatuhnya. Karena ya dual fighter, tarik ulur bakal enak. Sampai di level 4 antara Ciel dan juga Nanjet. Jangan lupa ya untuk Ciel dia pakai temporal. Ini bikin abis dia lompat kalau kena field requiem, abis selesai field requiem lompatnya nggak lama ada lagi. Iya. Itu memang banyak lah yang gameplaynya kayak gitu. Biar kalau misalkan field requiemnya udah kena 1 bisa nyari next target lagi. Konsepnya tetap kecain kill aja. Gitu. Saya bakal coba untuk dicari terlebih dahulu karena sekarang masuk ke area setup Turtle Frenzy. Sudah mulai menjaga-jaga juga dan Turtle udah mulai tipis. Phantom Steed dan dihalangi, nggak bisa masuk sama sekali Nanjet. Akhirnya bakal cari kill aja sebagai kompensasi, Radonya hampir ditumbang. Lompat lagi ke depan tadi dengan Demonic Force yang on point tapi gak bisa dapetin apapun. Neil dengan flicker, Gizao ditempel lagi. Itu dia Yoyo Blitz yang sakit banget. Bahkan Tar juga gak bisa memberhentikan pergerakan dari Gizao. Masih bisa kabur, Chill tersisa 1 hit lagi. Terbakar ternyata Gangrim dengan api burst fireball yang sangat mematikan. Sejauh ini sudah ada 3 poin eliminasi yang dipegang oleh Kagendra dan lihat lightingan gold yang langsung bisa dikuasai oleh Gizao. Bahkan jalannya langsung ditutup sama Frenzy ya. Jadi Rado nggak bisa sembarang langsung masuk aja. Gold akan langsung berbeda terlalu jauh. Bahkan leveling juga ini kerasa lah ya, beda tipis dibandingkan dengan seorang Rado. Bahkan Nanjet juga nggak ragu untuk melakukan invasi di sekitar area XP lane. Ya pakai Phantom Steed dia. Pakai pokoknya. Langsung dapetin jungle, langsung mundur. Nggak apa-apa karena Phantom Steed juga kudurnya lumayan cepat. Tapi shortcut, ganking langsung ke arah Neil. Target yang sangat mahal karena nggak ada flicker. Tadi informasi sudah diberikan untuk Gizao. Vengeance dibuka, dari kening Ordot. Zabatman juga masuk, Zed. Bakal mengejar ke arah belakang tapi masih ada Orbilian. Masih bisa selamat sepertinya tapi Gizao akhirnya mundur lagi. Frenzy bakal jadi target selanjutnya. Gangrim coba untuk backup lagi. Dan Frenzy selamat. Cukup baik kali ini, saling cover dari Kagendra tapi tetap 2 jadi korban. Iya, sama halnya dengan Shadow sih, yang mereka saling mengcover satu sama lain. Pertama dari Ornat yang ngebuka Brilliant Sword di waktu yang tepat sehingga Zen gak dapetin poin eliminasi tambahan. Terus juga tadi kita bagaimana dari Neil bisa memberikan cover yang begitu maksimal juga. Dan Norea tadi, blessing 2 tambahan yang menurut aku akhirnya jadi membubarkan formasi dari Kagendra dengan sangat baik. Yang akhirnya keuntungan dari Kagendra sedikit direduksi ya. Karena kan tadinya
emang Chip yang ngebuka inisiasi duluan, mereka yang menangin team fight, tapi dengan 2 pemain hilang, ya udah mau nggak mau Shadow Esports pun akan mendapatkan sedikit keuntungan. Sekarang Glowing One sudah ada di tangan dari Gangrim, bahkan dengan 2 poin eliminasi yang udah dia koleksi juga, ini berarti akan memperkuat lagi untuk output damage yang bisa dia deliver, item penting lah ya, dengan adanya Glowing dan Nanjet dengan War Axe-nya dia. Jadi menarik banget nih untuk kita melihat Turtle fight yang kedua, siapakah yang bisa ngedapetin contest retribution-nya, karena CLTC pun cukup berani. Dua-duanya sama-sama strong ya kalau kita ngomongin masalah perebutan objektif, Lim. Walaupun kalau Lasit banget nih. Lanjut kayak lebih besar, damage-nya lebih bulat. Iya pasti. Momentum, retribution, Phantom Steed juga kan kasih Storm Retribution sama, damage-nya lumayan eksplosif. Yang gue tunggu sebenarnya combo nih, Tech Charge sama Violet Requiem. Nggak perlu kena Special Magician-nya. Dia tinggal langsung pakai aja Special Magician-nya asal, buat ngedes ke depan, baru langsung putar Violet Requiem. Itu kalau beneran connect sih, impact-nya kayaknya bakal besar banget. Apalagi secara damage harusnya udah ada dari CLTC dengan item yang dia miliki. Tapi masalahnya sekarang shortcut. Langsung dipanggil teman-temannya kali ini Rado di bagian depan, turtle-nya reset. Nice timing by the way. Di sisi lain Zaman Force yang sudah dibuka. First fireball juga. Rado bakal jadi target pertama sepertinya. Coba untuk buying time. Demon Force ke bagian depan. Pasif lagi dimainkan. Dan selamat. Bahkan dengan Norea ada Blazing Duet tadi yang bisa nge-zoning hampir semua member dari Kagendra. Norea sih datang-datang Blazing Duet ya. Karena aku nungguin tadi kapan dia akan masuk ke area shortcutnya, dan ketika masuk bener-bener langsung bisa ngedapetin poin eliminasi dan space tercipta. CLTC dapetin ke arah Turtle Kagendra. Ini kerugian kedua ya ketika mereka ngebuka shortcutnya. Tapi wah ini bagus banget tau timingnya dari Shadow. Dia nggak buru-buru. Betul. Tarik ulur di arah turtle-nya tadi bagus banget. Dan entah kenapa gue ngerasa target ke arah Rado di awal belum bisa nih. Damage masih kurang. Iya pasti ya. Sedikit berbeda nih untuk di game kali ini. Sementara itu Zen, bermain dengan cukup agresif ke arah Norea. Kehilangan nyawa yang sangat banyak bisa dibilang. Tapi bahkan gangguannya nggak berhenti loh. Frenzy masih di bagian depan, shortcut juga ready. Loh, dia paksa untuk zoning sih ya. Oh mau turret ya? Ya biar atasnya dapat juga. Shortcutnya make sure dia, tapi nggak bisa pulang nih Kizao nih. Nggak bisa balik ke shortcut nih. Shortcutnya soalnya di dalam sih. Iya. Jadi dia nggak bisa mendekat lagi. Tapi setidaknya sekarang fleeting time sudah ada di tangan dari Frenzy. Makin cepat lagi untuk pembukaan shortcutnya. Selama shortcutnya bisa mendapatkan keuntungan sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau shortcutnya ini malah ngebuat Kagendra team fight di waktu yang nggak oke, itu menurutku malah jadi bahaya sih. Jadi harus hati-hati Radus. Langsung dibakar terus Radonya. Gak bisa kabur easy kill, tapi OBK mulai hadir. Or not dengan Sky Vision menyala. Bahkan Violet Requiem, Gizao juga menjadi korban. Kali ini langsung menuju ke Nanjet yang masih bisa mundur untungnya. Dari Ornat juga untuk sejauh ini dia masih bisa selamat. Outer turret bottom lane ini akan menjadi target selanjutnya. Dan Neil yang udah mulai bermain lebih jauh lagi nih. Ngecek di sekitar area jungle lawan. Dan cari momentum untuk bisa ngebuka inisiasi juga. Cuman gak boleh terlalu jauh juga karena target utamanya adalah mendapatkan turtle-nya. Turtle selanjutnya. Ganggu ya. Tembok kan. Tapi ya masih aman lah ya. Terus saat ini gold, 200 gold aja. Ini bukan yang signifikan banget kok. Tipis. Dengan satu buat team fight juga udah bisa kembali. Iya. Bahkan satu buat team fight bisa kebawa ke 1000 sih kalau udah masuk ke menit-menit kayak gini ya. Karena bisa jadi yang hilang nggak cuma 1-2 pemain. Apalagi dengan inisiasi dari Frenzy, Zen berarti bisa pegang lane jauhnya dulu sebelum nantinya bisa masuk ke area team fight. Tapi beda dengan Shadow yang dimana Noreanya ini udah langsung main di area turtle, Lim. Setup pelan-pelan aja ya. Cuma gue suka sih kayak tarik ulurnya Shadow Esports. Dia tahu oke, sabar dulu. Makan depan dulu ternyata. Violet Requiem easy kill. Nggak bernafas sama sekali bahkan dari Frenzy. Tapi di sisi lain ada Vengeance juga yang terbuka. Wah sinyal mundur udah sangat-sangat kuat sih. Nggak bakal kontes lagi. Apalagi ngeliat Harith di atas yang dia coba cari space farming. Iya. Karena itu satu-satunya yang bisa dilakukan nggak sih? Dimana udah nggak ada shortcut buat bisa dia join ke area team fight atau untuk kembaliin keadaan. Tapi jadi masalah nih outer turret mid lane harus ikut hilang dan impact-nya akan besar banget, akan kemana-mana. Termasuk dengan outer turret di area top lane berarti udah nggak bisa terlalu dijaga lagi sama Kagendra karena resikonya akan sangat tinggi. Cuman tadi dapat inner juga di atas Kagendra. Iya. Pertukaran yang menurut gue lumayan setara. Yang gue tunggu-tunggu dari tadi macro play dari Frenzy nih. Karena masih belum kelihatan ya landing jauhnya nih. Apakah memang gankingnya mau ke landing jauh.
Kalau memang mau team fight yang 5 lawan 5, oh bentar. Dari belakang ada Neil. Coba untuk cari jalan pintas. Ditutup jalannya Gangrim. Gak bisa kemana-mana, Gangrimnya stuck. Dan hilang sudah, shortcut cepat terbuka. Masuk lagi dan semua member kali ini berkumpul. Zaman Forvialan Requiem dengan kombinasi yang sangat-sangat spektakuler. Shadow Esports mengamuk pastinya 3 member. Jadi korban. Iya, nah itu yang kita khawatirkan dari tadi. Jangan sampai shortcut ini malah ngebuat Kagendra dapetin kerugian, bukan keuntungan. Karena 3 pemain yang hilang, termasuk dengan hilangnya sang jungler. Ngebuka kesempatan buat Shadow Esports benar-benar bisa langsung masuk sampai ke area base turret. Bahkan lagi, itu dia another Violet Requiem. Dan ya, nggak bisa, even itu dengan Vengeance. Nggak bakal selamat juga dan hati-hati Zen. Zaman Force sudah dibuka, lagi-lagi batunya Neil ya. Iya. Ganggu banget nih. Keras itu Grok. Iya, susah banget sih ini untuk bisa mengganggu ke arah Neil-nya. Meskipun emang tumbang 2 kali, tapi lebih ke jadi nggak bisa lewat. Susah banget nih Kagendra yang udah bikin setup, harus mikir cara yang lain, jalan yang lain juga. Dan Frenzy ini udah warning yang kesekian kali sih untuk pembukaan shortcutnya dia. Karena dia harus benar-benar bisa memastikan kalau teamfight-nya akan bisa mereka menangkan. Tapi masalah tadi timingnya nggak terlalu oke. Di mana satu pemain udah hilang, dibuka shortcut, malah akhirnya mereka kalah dari segi kuantitas. Dan area of effect dari Shadow Esports ini kan besar banget ya. Maksudnya dari Blazing Duet. Jadi kalau misalnya dibuka shortcut dalam keadaan Blazing Duet-nya belum keluar ya, itu akan ngebuat dari Kagendra bisa kemakan. Wah ini, kemakan lagi Frenzy. Belum sempet shortcut malah. Udah sini lepas dulu untuk sekarang ya. Lord free untuk teman-teman Shadow. Gak bisa dikontes lebih tepatnya. Bawahnya juga nggak ada pertukaran lagi, nggak sempat kedorong. Bener-bener bebas sih ini Chelsea sih dari tadi. Bahkan itu Frenzy gitu, yang kita udah bahas ini nggak ada tank yang bener-bener pure untuk nahan badan. Satu-satunya yang bawain emblem tank aja bahkan dari seorang Frenzy gitu. Jadi ketika Frenzy aja udah bisa ke meltdown sama Guinevere, jadi udah kebayang untuk player-player lainnya seperti apa kalau misalnya beneran bisa ketangkap sama Guinevere-nya. Ya paling yang susah buat ditangkap adalah Gangrim kan dengan Valeria dia. Tapi sisanya bukan jadi masalah buat Shadow Esports, apalagi dengan Lord yang sudah mereka gandeng di area mid lane. Dan Wave yang sudah mulai dibawa sama Cloud juga atau Norea di bagian bottom lane. Maleficent bahkan sudah ada juga. Tapi ini Frenzy mau coba tabrak dari belakang lagi kali. Ya, dia mau coba flanking. Dia cari target yang mahal, tapi dari tadi ya. CLTC lihat mulu dan di bagian belakang kali ini hadir. Menjadi pressure aja, kelihatan sudah Frenzy. Terkena stun dan lagi Frenzy. Akhirnya hanya menjadi bait saja, Lord bisa di-clear untungnya. Bener-bener jadi umpan doang sih. Karena kalaupun mau buka shortcut kayaknya nggak bijak. Lebih powerful buat Kagendra justru melakukan defensive power di sekitar area base utama. 15 detik lagi sampai Frenzy kembali tapi dipaksa lagi. Tonsil langsung mengincar ke arah Gangrim. Bisa selamat tapi di sisi lain Zen. Tumbang juga Blazing Duet yang sudah dibuka Phantom Steed. Coba bertahan kali ini Nanjet. Mampukah dia bertahan karena ada tech charge yang keluar dan sempat dikembalikan. Neil juga menjadi korban. Minion akan menjadi fokus dulu dari Kagendra. Gak boleh buru-buru. Harus sedikit tenang. Shadow Esports memang unggul. Tapi dengan kondisi Rado yang low gak bisa dipaksa. Ini masalahnya udah 7.000 loh perbedaan gold yang terjadi tanpa hadirnya Zen juga. Dan sekarang wave minionnya masih sangat berpihak buat Shadow Esports. Bahkan meskipun base rate di bagian bottom lane ini belum bisa ditumbangkan. Tapi total secara itemization ini banyak banget yang gak bisa kejauh sama Kagendra itu sendiri. 2 Winter Crown. Mau gimana lagi ketika Guinevere-nya udah lompat, kalau dia buka Winter Crown gak bisa apa-apa juga kan pada akhirnya. Pasrah. Dan cover up yang bagus selalu terlihat juga, mau itu dari Povius-nya ataupun dari Grok-nya terutama. Masalah damage gak usah khawatir lagi, Ornat sama Norea dua-duanya aku rasa sangat bisa ngejaga posisinya. Dengan Ornat yang gak tumbang sama sekali, Norea juga 305. Jadi udah gak perlu mikirin damage dealer dah, mereka udah mandiri. Iya, gue pikir Skyburst tadi. Buat? Di awal si ininya Ornat. Oh bisa. Iya, mungkin full ini aja, full damage-nya aja. Iya. Tapi untuk Zen, sebenarnya udah sakit tahu Zen dengan damage segini. Ini atau lagi ke Divine kan, Divine Clave. Hati-hati tiba-tiba ntar Chrono Dash Synchro Vision karena di tengah, Ornat ataupun Norea setengah sih hilang. Tapi ya balik lagi kan, efek sisinya nih banyak banget. Entah itu tech charge, entah itu pasif dari Povius. Dan Frenzy, Piki udah mulai kelihatan juga. Harusnya lebih tenang ya, gak bakal buru-buru dari keduanya. Soalnya ini kalau buka shortcut lagi nih ya, kita membayangkan gitu, pembukaan shortcut
bakal berat sih. Jadi pembukaan shortcutnya lebih ke buat menjangin lane jauh aja sebenarnya bagian bottom lane. Tapi frenzy-nya Shortcut bisa dibuka ternyata. Tapi masih bisa flicker. Neil dengan tech charge-nya juga tadi nggak berhasil connect. Zen juga sedikit sabar. Petersnya dipanggil. Neil menjadi korban. Next target ke arah Rado. Pengejaran masih berlanjut. Tapi Lord ini bakal jadi momentum yang sempurna bagi teman-teman Kagendra. nggak ada Neil sih berat ya. Karena akhirnya nggak ada yang bisa ngeganggu atau menutup jalan dari para pemain Kagendra. Cuman masalahnya kalau ngomongin ke arah damage masih sangat powerful. Dari CL to Z, Ornette maupun Norea. Dan sekarang target udah mulai dicari lagi. Bakal tarik sih. Buat Shadow Esports mereka juga nggak perlu buru-buru. Di sini mereka kekurangan kuantitas. Jadi lebih ke merespon aja apa yang akan dilakukan oleh Kagendra. Sakit juga tuh. Ornette Darkening, bahkan White di sisi lain. Lagi-lagi lompatan. Dikombo dengan Violet Requiem. Fokus ke arah Frenzy. Frenzy masih punya Immortal. Tapi Curtain Call yang berhasil connect. White Lordnya juga berhasil didapatkan ternyata oleh Nanjet. Tapi sayang sekali Frenzy menjadi Portugal Blazing Duet. Dikejar ke bagian belakang. Dan langsung ditabrak lagi Norea. Hampir saja mendapatkan 2 poin kill. Masih mau lebih. Cial pengejaran terus berlanjut. Bahkan itu dia. Energy Ball. 2 member tersisa. Shadow Esports mereka mau coba kah? Oke, mereka masih sangat bisa sih, apalagi dengan target yang sedikit berbeda di mana Kagendra tadi mengincar ke area Lordnya, sementara Shadow Esports mereka mengincar ke arah poinnya, dilepas Lordnya. Lordnya dikasih jalan ke arah top lane dan fokus terhadap orang terlebih dahulu. Violet Requiem keluar, best terbuka. Shadow Esports kali ini masuk ke dalam match point. Ini dia, 2-1 poin penentu. Apakah Shadow akan melaju ke babak selanjutnya? Dan Kagendra tereliminasi atau sebaliknya. Tapi yang jelas di game ini Shadow menunjukkan kekuatan mereka. Pick yang begitu nyaman dari seorang Grok untuk bagaimana Queen-nya juga bisa bermain. Cloud, Luna semuanya menjalankan tugasnya dengan sangat maksimal. Dan chemistry ya. Jadi meskipun Chip bisa ngebuka beberapa kali shortcutnya itu bukan jadi masalah buat mereka. Counternya selalu lebih bagus dibandingkan inisiatornya. Entah kenapa kayak gue lebih setuju untuk landing jauh sih tadi yang dipegang. Jadi kayak misalkan landing jauh lagi di sini sama Harit gitu kan. Nah chipnya di bagian Haritnya gitu loh. Soalnya kalau chipnya tadi ikut tim fight kayak kurang dapat momennya. Dan gue suka sih komit dari Shadow ketika dia makan depannya. Ketika dia nggak ragu nih ada tank misalkan Frenzy lewat, makan dulu Frenzy-nya, makan. Terus sekarang dengan memperjelas Season Sin di arah jungler makin happy lagi kan Hildanya. Betul. Jadi ya kombinasi draft yang begitu menarik buat Shadow. Tapi Kagendra pun tadi sempat kita bahas juga. Potensial mereka di area early game gak boleh diragukan sama sekali. Clearnya bakal cepet banget. Ada double marksman, ada Lilia juga. Dan secara damage output sebenarnya juga sakit. Momentum bisa dipegang sama Ruby nantinya. Tapi balik lagi kepada eksekusinya. Bisakah untuk Ruby ini menahan badan-badan tebal ya yang dibawain sama Shadow Esports sendiri, Lin? Harus by momentum sih. Kalau ditahan banget badan gitu, nahan damage gak akan kuat lah. Ruby bukan tipikal yang keras kan, dia tipikal yang sustain. Tapi ya match point sebenarnya udah ada di tangan Shadow Esports. 1 langkah lagi mereka dapetin kemenangan, berarti kita harus say goodbye kepada Kagendra dari MDL Season 13. Ya, aduh aku sedih sih. Kenapa? Siapapun lah ya, siapapun yang tereliminasi sebenarnya cukup sedih. Karena maksudnya dua-duanya sempat ada di posisi runner up loh untuk season lalu dan 2 season lalu. Tapi tetep dong, harus ada. Harus ada yang kalah. Kalau nggak ada yang kalah main terus mau sampai pagi. Jangan dong. Ya oke, kalau gitu semuanya akan dibuktikan di dalam game kali ini juga. Bisakah diperpanjang ke dalam game yang kelima atau tidak? Karena sudah pasti akan bermain dengan lebih agresif ya. Chelsea udah mulai memberikan gangguan. Tapi ini ketahuan juga sama Frenzy. Jadi sebenarnya bisa dijawab juga sama saya. Tahun tapi nggak masalah sih. Karena akhirnya bisa tetap didapetin, Frenzy-nya juga bonyok banget. 1 jungle tercuri, tapi Litonya dapat. Sebenarnya bakal jadi solo-solo lepan aja. Flicker Neil. Pressure dari Nanjet di awal. Wow. 1 jungle kecuri masih 4 tetap dia dapat Lito soalnya. Gak masalah ya jadinya ya. Bener emblem MM tuh. Yisun Shin ya. Langsung ke arah emblem marksman ya ini akan cukup berbeda lah untuk di patch yang sekarang juga seperti kita bahas killing spree yang dimainkan, jadi diharapkan untuk Yisun Shin ini benar-benar jadi satu damage carry lah ya. Dan untuk Zen bersama Norea sama-sama fighter emblem juga yang bakal dibawain ngebuat semuanya jadi lebih sustain di area teamfight-nya. Sama Gizao sih ini yang aku penasaran build-nya akan seperti apa gitu sebagai satu-satunya yang bakal jadi
defender. Karena Marcel juga build-nya support kan. Biasa kan kita sempat ngeliat juga Marcel yang emblem yang tank. Tapi kali ini Frenzy ngebawainnya lebih ke arah support. Ya bakal Thunderbelt. Habis itu bikin mungkin Domi dulu, foto. Bukan yang bakal di depan juga, dia emang hit and run. Sementara di Turtle, kembali di setup, I'm offended, menarik saat Rado masih bisa selamat untungnya reward manipulation dari Owner sudah di commit. Turtle-nya didapatkan dan Shadow mereka mundur. Mereka hanya ingin dapat objektif Turtle-nya. Itu satu setup yang oke sih dari Shadow Esports karena zone out-nya jauh banget. Area of impact yang diberangin sama Orna dan sekarang diganggu lagi. Di sekitar area river bener-bener gak berhenti pressure yang ingin dimainkan sama kedua belah rumah antara Neil dan juga Frenzy. Tapi mungkin sekarang harus lebih berfokus kepada kedua belah gold laner sih. Karena dua-duanya sama-sama farming juga dan Frenzy babak belur juga sih lumayan. Dijagain loh itu golemnya. Karena di atas terlalu lama seperti dari Nanjet juga. Dia coba ngambil-ngambil jungle yang bisa diambil di atas. By level bakal sedikit kalah Yisanshin. Karena kalau pattern dari Yisanshin gagal, itu snowballnya lumayan lama. Dan dia 2 jungle yang diambil. Lumayan sih. Fire betul. Ada lava golem juga tadi. Iya. Dan ditemenin juga kan sama Neil. Jadi sudah dipastikan Chelsea akan dalam posisi yang bebas dan nyaman. Sementara itu belum ada pergerakan agresif lainnya. Mengingat dari perbedaan gold juga masih sangat amat tipis. Shadow Esports dengan Kagendra mereka masih setara. Tapi damage udah mau diberikan sama Norea. Wah masih belum kerasa ya. Di awal ya Moskov. Wait, itu dia. Salah sepertinya, tapi Purify akhirnya terbuang. Norea salah rumput tadi, hampir kumar. Iya, meskipun tuh ada di area dia ya. Tapi harus diingat kalau misalnya permainan Marcel ini benar-benar cepet secara mobilitas. Jadi dia bisa ngamanin beberapa push lawan dan ada sedikit efek sisi di foto dulu kan sama dia. Di paparasiin dulu dan itu yang bakal jadi bahaya buat siapapun yang masuk ke area rumput. Cukup sayang sih untuk ngebuka satu buah spell tapi nggak masalah. Karena menuju ke arah objektif selanjutnya ini juga harusnya udah mulai reset lagi dari kedua belah tim. Dan hati-hati Frenzy. Satu hit lagi terbakar, enggak masih selamat. One pick, wait, hampir aja itu tombak. Nyaris kena. Anginnya udah berhasil tuh tadi. Gitu. Iya, cuman ya masih aman lah ya. Masih aman. Nah, apa? Sekarang reset lagi karena setup turtle akan segera terlihat dan Kagendra. Mereka bakal Radu. Oke, cari pertukaran sepertinya dari turtle yang bakal diambil juga oleh Shadow. Di sisi lain memang gak ada potensi buat kontes sih. Makanya CLTC dapetin turtle keduanya loh. Menarik sih. Mereka kayak seakan-akan bisa ngebaca juga apa yang akan terjadi, apa kira-kira setup yang better untuk dilakukan. Dan sekarang mereka udah mulai melakukan setup juga ke bagian bottom lane 3 versus 3 pemain. Wah ini dive sih ini, gak takut kah? Neil terkena growth turret yang lumayan banyak, Ornn dengan reward manipulasinya cukup baik. Namun 2 menjadi korban dive yang dilakukan oleh Shadow Esports. Ini seakan menjadi masalah untuk mereka sendiri. 2 pemain hilang dan sekarang posisinya dari Kagendra berarti mereka bisa ngedapetin keuntungan secara material ya, terutama dari arah goldnya karena outer turret di area top lane udah nggak ada dan outer turret di bagian bottom lane juga akan ikut menghilang di tangan seorang Zen juga. Norea semakin tertekan sih kalau kayak gini posisinya. Kalian nggak jadi hancur. Thunderbelt udah jadi buat Frenzy. Chill dengan Spears. Wah ini sebenarnya memang udah sering ya kita ngeliat Suyo Skypierce juga. Tapi kalau di game ini kayaknya nggak snowball deh. Betul. Belum ada kill ya? Itu dia, killnya tipis banget. Gue berpikir dengan adanya lapu-lapu sama Suyo, turtle-nya tuh bakal bagus kan. Ternyata memang udah jadi masuk strateginya Kagendra juga. Dilepas turtle-nya sama sekali nggak dilihat. Dan ini langsung benar-benar first item banget ya buat Skypierce-nya. Jadi masalahnya adalah belum ada output damage sama sekali, berarti yang bisa dikembangin dari segi itemizations-nya ketika ada team fight di turtle selanjutnya. Beda banget dengan Kagendra yang secara dari seorang Nanjetnya udah punya Hunter Strike. Dan memang kalau kita ngeliat secara keseluruhan juga kan area of effect yang sangat besar ya yang bisa mereka mainkan. Dan Frenzy udah punya Golden Hour, memperbesar lagi kemungkinan Kagendra untuk mulai ngeritik nih apa yang bisa mereka dapatkan di area turtle selanjutnya. Itu sama lagi 2 mm. Baru jadi koro ya. Tapi masih menit ke-6 nih, goldnya juga masih beda dikit, masih aman lah. Keduanya masih punya potensi yang sama. Gue ngerasa lagi-lagi Shadow Esports mereka harus set up dan nggak tahu di turtle ketiga bisa dikontes. Ditarik lagi langsung makan orang lagi.
targetnya bukan karena Turtle dan masih mau lebih karena Neil bakal menjadi korban yang kedua. Golden Hour berhasil menangkap satu target kali ini di bagian depan Rado. Masih bisa flicker dan gak bisa selamat. Pick off metode yang sangat-sangat baik. Shadow mereka termakan dengan gameplay dari Kagendra. Benar-benar 3 player ini yang berhasil dimakan dan outer turret mid lane akan segera menjadi milik dari Kagendra. Gak ada lagi yang bisa dilakukan juga sama seorang Norea. Sedikit tertinggal dia di bagian belakang tadi. Dan outer turret bottom lane pun ini harusnya masih bisa di-defense. Karena Zen segera kembali. Dan itu dia yang kita maksud Kagendra. Mereka udah mulai masuk ke power mereka loh. Padahal kita estimasi mereka bakal nyalanya di area late game ya. Makanya Zennya bebas farming. Gizaunya dari tadi pick off-nya bagus-bagus banget. Tapi ya ngelihat dari teman-teman Kagendra juga. Celahnya mereka mungkin nanti ada di far lane ya. Landing jauh nih yang bisa dikontrol sama Moskov. 1 lawan 1 di late game agak susah. Endless battle udah jadi. Sekarang pakai Warex dulu juga udah enak kok. Udah hybrid lifesteal kan. Tapi ya Endless lebih fix. Reward manipulation. Zen terkunci sebentar tadi. Tapi ya sebagai defensif aja. Biar innernya gak hancur. Betul. Ya ini udah mulai harus berharap dengan defense high ground dari Shadow Esports. Karena pressure-nya udah mulai makin besar lagi. 3 outer turret udah gak ada. Dan Gizao, Ruby, ya kita tahu ya power dia seperti apa. Dia benar-benar bisa tarik keluar loh siapapun yang menjadi targetnya, apalagi dengan combo flicker nantinya. Jadi mau nggak mau Shadow Esports mereka nggak bisa terlalu memaksakan. Mengikhlaskan aja satu inner turret. Dan Frenzy-nya masih nggak berhenti ini untuk ngecek setiap push yang ada. Makanya dia bisa nge-trigger juga dari skillnya kan. Buat ada orang atau nggak di dalam rumput. Enhance Talisman, oke, ini bagus sih. Jadi cooldown reduction-nya Grand Grim juga udah mulai cukup. Mananya juga nggak harus recall lagi. Dia team fight jangka panjang udah ready. Pokoknya momennya dari tadi gue lihat tuh flickernya Gizao. Kalau Gizao flickernya ready, mereka akan coba pick off. Kalau misalkan enggak, ya udah sabar dulu. Apalagi gerakan mereka itu selalu setiap ada objektif. Jadi setiap Lord Turtle muncul atau sekarang ini momennya di saat Lord atau apapun lah objektif yang bisa diambil. Sekarang purple buff nih udah mulai di trap. Wah berat sih. Terutama buat CLPZ ya, karena sekarang udah perbedaan 2 level justru. Lebih unggul buat nanjatnya dibandingkan dengan CL-nya. Dan purple buff sudah pasti nggak bisa diambil lagi sama Shadow kalau udah posisinya kayak gini. Dan untuk Lord pun aku rasa akan sangat sulit sih untuk Shadow Esports melakukan kontes karena ketarik. I'm offended, ditarik langsung. CL tidak bisa selamat, bahkan reward manipulation yang sedikit terlambat. Tanpa flicker loh. Gizao, dia udah ada di sana dan CL masuk. Ini dia satu persatu dimakanin. Hilang satu objektif dan gak bisa kontes. Wah, Ciel. Mungkin ada sedikit miskalkulasi kali ya. Karena harusnya udah ada info. Itu player di Kagendra ramai banget di sekitar area purple buff. Tapi Cielnya masih tetap mau coba untuk masuk. Dan akhirnya malah kehilangan 1 poin yang sangat penting. Jujur ya, dari 9 menit berjalan. 7-0 poin eliminasi. Ini one-sided. One-sided banget, Lim. 2 turtle yang dipermainkan doang berarti di awal. Bahkan gue dari tadi belum melihat Golden Hour yang memang bener-bener krusial gitu kan. Iya ya. Belum ada, mereka masih kayak terbilang santai sekarang. Belum ada karena belum butuh ya. Memang ada tadi sempat sekali, tapi ya sekarang bayangkan Rado kalau dia maju, siapa targetnya? Dipukul sebentar sama Kari udah bonyok, dipukul dikit sama Nanjit bisa jadi tumbang. Iya, ini dipaksa ya untuk wave ini yang satu terakhir kita holy defense di 2 lane yang berbeda, mid dan juga atas. Bahkan ini masih bisa dipaksa lagi sih kalau Gizao dapetin target yang tepat. Lagi dengan reward manipulation defensif. Fokus ke arah clear terlebih dahulu. Mid masih aman. Harusnya perlahan masih bisa dibersihkan juga dari minion. Tapi lihat Gizao ada di bagian depan. Masih belum ada target yang bisa dimakan. Pilihan untuk mundur yang sangat-sangat tepat. Gak boleh sampai salah ya. Karena kalau salah ada bounty yang nanti harus dibayar nih oleh mereka. Dan Frenzy udah gak buka flicker tadi ya. Jadi escape skillsnya sebenarnya sekarang udah mulai tipis banget. Golden Hour udah dibuka. Wait, nyaris Gizao tadi flicker yang sudah digunakan ternyata nggak berhasil connect. Neil untuk badan ini bagian depan. SOD connect. Fokus mereka tetap pasti ke arah minion. Bestar di bagian mid juga berhasil dihancurkan. Bawah pasifnya ke trigger. Atas juga masih aman. Mahal banget sih dapetin Bestar di bawah menit yang ke-12. Dan udah gak ada lagi holy defense. Tapi emang gak bakal dipaksakan lagi sih, seharusnya sampai ke menit 12 mereka bisa lebih menunggu ke arah objektif aja. One-sided dan Norea ini gak boleh sembarangan sama sekali. Secara players goal, Norea ada di posisi yang ketiga sebenarnya. Di bawah dari Zen dan juga Nanjet. Tapi ini membuktikan bagaimana 2 damage dealer utama dari Kagendra. Mereka sudah
sudah bebas banget. Bahkan beda goldnya juga 1000 ya. Jadi angka yang besar lah kalau kita ngomongin beda gold antara individual. Tapi kalau secara keseluruhan 7.600 total Kagendra lebih unggul. Iya makanya. Intinya dua teratas satu sama dengan satu tim itu udah mimpi buruk lah. Iya. Karena damage dealernya bakal gila banget. Nah ngomongin soal damage, Ruby-nya bisa dimakan loh ini. War X Queen Swing. Gak sekeras itu juga. Iya sih, cuman ya itu Skypierce yang masih kita pertanyakan nih sampai sekarang. Karena belum ada point kill sama sekali. Sekalinya dapet mungkin emang bisa ngebalikin keadaan. Tapi kalau misalnya hanya mengandalkan Moskov dan juga Yif juga belum cukup gak sih? Belum, sangat belum. Mungkin Yif untuk kontrolnya bisa. Iya. Tapi untuk damage yang dibutuhkan kurang banget. Trinity udah jadi tadi. Tapi Moskov Trinity cuma buat awal tahu. Biar dia tuh seenggaknya udah ada damage. Untuk carry the game ya tetap full item, bahkan nggak pakai sepatu lah, baru bisa beraksi. Iya, benar-benar bisa ngebalikin keadaan dengan SOD ya. Tapi sekarang Control Play, langsung memaksa Shadow Esports mundur jauh sekali sampai ke area base dan bahkan ngebuka Lordnya dengan sangat bebas. Ini 99,99% lah ya ada di tangan dari Kagendra karena udah nggak mungkin lagi untuk bisa melakukan kontes. Gak ditombak juga. Gak ditombak juga. Kali kan ngetes. Tes ilmu ya. Masalahnya dari Shadow juga gue ngerasa pilihan mereka defense tadi. Kalau mereka nggak mau defense, pasti empatnya udah ngebuka di arah Lord. Soalnya landing bawah tuh bisa di-clear sendiri sama Norea. Tapi ternyata pilihan mereka juga ada di defense. Tengahnya ditahan sama mereka bagus banget. Tengahnya masuk duluan. Tapi kayaknya nggak sempet nih. Golden Hour menangkap satu member yang cukup mahal. I'm Offended gak berhasil connect. Fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Bastard di bagian atas juga sudah hilang. Korea masih ada di bawah. Masih ada Frost Moment lagi. Reward Manipulation coba untuk menangkap Frenzy. Hampir saja tumbang. Tapi Lord adalah tujuan utama dari teman-teman Shadow. Masih bisa bertahan. Bahkan Bastard di bagian bawah masih aman. Tapi masih ada wave selanjutnya nih. Apakah mau coba untuk dibawa lagi oleh Kagendra atau ini waktunya cukup? Karena bisa dibilang mereka sudah kehilangan satu momen yang lumayan krusial. Dimana nggak dapetin base turret di bagian bottom lane lagi. Dan sekarang mereka masih mau coba lagi. Dimakan, Neilnya ditarik. Masih bisa kabur sepertinya. Satu hit lagi hampir tumbang. Tapi ya, ini dia. Masih ke defense lagi-lagi. Wave minion bisa di-clear. Norea. Emang high ground defense nih yang nggak gampang ketembus. Iya. Dan ada Maleficent nih sekarang. Berarti memperbesar lagi nih jangkauan yang bisa diambil sama Norea. Tapi emang tadi Golden Hour-nya pas banget sih. Untungnya Norea nggak bisa di take down. Nggak ada projectile yang langsung mengincar sampai ke bagian dalam juga. Dan punya kesempatan untuk melakukan clearing dengan cepat. Dan di sini harapannya juga CLTZ bersama Ornat pun bisa ikut andil untuk bisa melakukan clearing dengan cepat. Yang jadi masalah Lord selanjutnya di area bottom lane. Jadi lane jauhnya akan sangat merepotkan sih buat Shadow Esports. Norea. Masuk ke dalam rumput. Bagus sekali Norea down. Itu dia satu momen yang dari tadi tunggu. Golden Hour di belakang mengunci pergerakan dari Rado. Gak bisa selamat. Tersisa 3 member. Coba untuk melarikan diri tapi Flicker akhirnya terpakai secara defensif. Waduh, itu player yang paling penting nih. Wow, Norea really? Norea dan juga Ornat bahkan sekarang ikut tumbang dan berarti wave selanjutnya akan dipaksakan oleh Kagendra. Ditarik lagi. Rado yang mau gak mau dia harus ada di bagian depan. Bonyok habis. Cial bersama dengan Rado. Darahnya udah low. Semua base-nya mulai terbuka. Dan ini dia game kelima Israel. Keduanya masuk di dalam match point. Benar-benar pertandingan penting. Karena siapapun yang kalah berarti di game selanjutnya akan resmi tereliminasi. Nggak mudah memang untuk kedua belah tim. Karena nggak secepat itu ya mereka kasih gamenya. Baik itu untuk Kagendra ataupun dari Shadow Esports. Tapi game ini mistake paling jelas terlihat jujur di momen terakhir ketika Norea harus tereliminasi. Wah itu sih ngeblank atau gimana ya? Gue gak tahu apa karena memang ini pressure satu game lagi dari mereka bisa lanjut ke round selanjutnya atau gimana. Tapi yang pasti itu parah sih, agak krusial banget maksudnya. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin apa yang terjadi di sebelumnya, defensive power sebelumnya, itu kuat loh. Base turret bahkan masih ketahan satu, Lordnya bisa mereka tarik. Dan ya mungkin kalau misalnya diperlama lagi, Norea ini akan punya damage yang cukup gitu untuk melakukan team fight dan mungkin Ciel juga bisa dapetin. Terusnya Kagendra lebih siap. Shadow lebih siap karena ada Joy kan. Dia langsung bisa nge-skip depannya, dash langsung aktif yang ke belakang.
Feeder Astrek-nya Parsia juga sampai belakang. Jadi kita akan lihat nih dari semua strategi yang udah mereka keluarkan. Ini gak ada lagi excuse. Iya. Gak fokus, misplay atau kayak mismove. Sama dengan tinggalkan MDL season 13. Waduh, galak banget Lim. Kan Lim yang galak. Memang poinnya udah gak bisa. Masa jadiin karena ada kesalahan kita BO7, gak mungkin kan. Tapi 3 Purify ya, ini Shadow bener-bener Respect. gak mau lagi ada jendela untuk kekalahan mereka. Dan sekarang, selamat datang di dalam Lane of Dawn. Kita akan segera melihat apa yang bisa dilakukan dan target seperti apa nih yang bisa dimainkan sama Frenzy. Siapa yang sekarang bakal menjadi korbannya, karena berarti kan sisa 2 pilihan. Antara ngambil Joy-nya atau Khalid ya tadi. Iya, kayaknya Joy bisa kalau, tapi tunggu-tungguan. Iya. Berarti kalau nggak ada Joy nggak ada Kalea juga. Bener. Makan Khalid ya, tuh Bad Purify ya? Bad Purify. Susah juga. Oh ini yang main Gizao paling nanti. Kan kita tadi udah bilang kan Final Slash itu pakai Purif susah. Bener. Mendingan Flicker karena mainnya soal posisi. Betul. Ya masih ada sih untuk percobaan tapi Frenzy. Itu Wanderer yang di kontes Retribution nggak pakai Retri, bahkan ditabrak lagi. Flicker. Dan one shot Gangrim, itu dia spell yang udah lama ya nggak kelihatan ya. Flame shot. Spell mematikan ya. Diam-diam menghanyutkan banget ya satu flame shot yang akhirnya bisa dikonversi menjadi sebuah poin eliminasi. Dan efeknya lumayan banyak. Kayak sekarang dari Kagendra tadi sempat dapetin satu monster jungle juga dari Nanjatnya. Tambahan lah ya setidaknya. Setelah satu assist bisa dipegang. Dan kita mengintip sedikit juga ke arah emblemnya. Dimana untuk Norea ambil ke arah fighter, Master Assassin memperkuat dia di area laning seharusnya. Dan ya so far ini masih tetap ya marksman buat Suyo emblemnya. Enak tapi emang. Ada yang bilang farming itu di awal segalanya. Makanya emblemnya marksman. Tapi gua assassin sih kalau gua. Kalau Suyo, kalau Leomord? Kalau sama gua. Oh tetap assassin. Tapi ya balik sih, dua-duanya intinya kan damage. Yang satu cuman bedanya lebih banyak penet tapi nggak ada lari gitu aja. Lebih nggak ada larinya doang. Di tengah ternyata Feeder Strike hampir saja Neil masih selamat juga. Sementara di sisi lain Ciel datang dengan ritme yang pas, Electrifying Beats, tapi sayang sekali nggak berani tadi dia untuk tabrak 4 member soalnya di situ. Ini benar-benar agresif banget. Dan sekarang kita bakal melihat ya apa yang akan terjadi di area Turtle. Karena secara setup mungkin akan sedikit menarik nih. Dengan Uranus yang sudah mulai menjaga badan, Neil juga udah bersiap-siap meskipun belum di level yang keempat. Gizao, akankah ada satu final slash yang akhirnya bisa langsung ngebuka jalan buat permain dari Kagendra? Wah di kontes ini, gak bakal dikasih free. Lagi-lagi Retribution, Nanjat berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Walaupun sudah ada satu tsunami slam juga, Frenzy malah jadi korban. Rado masih selamat tapi Neil, wow ini jadi bonus tambahan juga. Satu ditukar satu dari poin kill, tapi Turtle membuat Kagendra jadi untung. Ini Suyo yang beda nasib ya dibandingkan dengan game sebelumnya. Itu dia. Karena ini Suyo yang emang ada di kepala kita gitu ketika ngebayangin Suyo dapat early Turtle, terus juga dapetin poin eliminasi, damage udah cukup untuk dapetin tadi satu poin death ya ke arah Shadow Esports. Tapi ya selain dari Suyo yang kita bayangkan ya, tengahnya juga bisa burst nih. Wih Gangrim dia ngeliat Norea nih. It's nyaris. Yeah. Gangrim bakal bisa makan terus ke arah Norea karena Purify. Gak bisa lari ya? Iya dia ngedes masih kena tuh yang overturn, area masih lebih gede. Betul sih. Jadi emang serem banget Norea harus sangat berhati-hati di dalam game kali ini. Gak bisa sembarangan keluar juga. Dan akan butuh waktu lah buat Obsidia ini, emang gak bisa terlalu cepat lah di arah early gamenya. Tapi yang menarik juga melihat kedua belah roamer sih. Ini Frenzy sama Neil harus sama-sama aktif juga buat cari targetnya. Hunter Strike sudah ada di tangan dari seorang Nanjat juga sebagai first item priority-nya dia. Dan Gizao bersama Rado, dua-duanya kayak sama-sama ganggu nih buat teamfight. Tapi beda caranya. Yang satu dengan efek sisi yang besar. Wih, dan Rado ya dengan badan dia yang akan menampung semua source skills yang dimiliki sama Kagendra. Emang fokusnya dari Gizao juga clear doang. Gak bisa dia mau makan Uranus. Sampai besok ya. Sampai pedangnya bengkok juga gak bisa. Kalau 1 lawan 1. Wait, Flicker, Tsunami Slam. Langsung disambut lagi, easy kill. Gak bisa tadi di backup. Feeder Strike udah coba untuk pukul mundur. Wih, dan itu target yang tepat karena gak ada Purify di tangan dari seorang Neil.
bisa dibilang jadi satu-satunya target yang paling enak nih untuk menjadi makanannya. Pas loh dia yang lewat ya. Iya, dari sekian banyak yang pegang Purify kan. Bisa gitu, udah di setting ya menepin. Enggak dong, kan emang lagi rotate ya. Oke, tapi Turtle kembali di setup. Gua tetap ngerasa Suyu ini bisa lasit. Bisa. Selama masih bisa dibuka sama teman-temannya gitu kan, visionnya akan dikasih. Lebih tenang juga lihat, dia tetap sambil farming. Iya, santai sih. Info harusnya bisa di-deliver dengan baik. Nanti Gangrim juga udah mulai memata-matai di sekitar area Bash tengah. Dan Gizao tinggal buka final slash aja. Di waktu-waktu nanti Turtle-nya udah mulai sekarat. Cuman nggak boleh banyak duluan nih. Anopon, Gangrim hilang, nggak bisa kabur lagi. Peter Strike juga yang masih ada namun final slash. Bersama dengan Reggie Sandstorm, kombinasi yang sempurna kali ini Neil menjadi korban. Masih ada Gizao yang coba untuk melarikan diri. Memeluk Turret membuat akhirnya teman-teman dari Kagendra selamat. Distractionnya bagus banget dari Shadow Esports ya. Mereka ternyata targetnya ke arah Gangrim dulu. Cari poin eliminasi tambahan. Frenzy-nya mulai kepancing juga dan mau nggak mau Kagendra akan melakukan backup. Dan akhirnya Chill to Z yang bisa pegang Turtle. Kayaknya memang harus sabar ya dari Gangrim ya. Dia nggak boleh muncul, kalau muncul dia target. Iya, ini sedikit replaynya ya. Nah, Hanopon sih agak susah buat escape juga. Apalagi dia pakai flame shot ya. Ini nggak ada escape skill sama sekali. Terus secara damage bisa dibilang masih gak terlalu cepat ya dari Zen. Attack speednya rendah banget. Jadi tadi pun agak kesulitan kalau misalnya pengen ngebalikin keadaan. Tapi yang membedakan sekarang Zen udah punya Sky Pierce. Jadi emang harus dituntut lebih aktif lah untuk bisa dapetin poin eliminasi atau stack dari Sky Pierce ya. Dan dicek sama Frenzy. Oh nyaris. Pas yang deket Nil lagi soalnya. Iya. Itu pasti dibanting kalau Nil. Udah deket juga kan teman-teman dari Kagendranya. Temponya kan sedikit turun harusnya. Dia nggak ragu ya. Meskipun biasanya kita ngelihat, wah kalau dapetin Khalid kayaknya berat deh, damage-nya nggak cukup. Tapi beda case kalau di sini. Karena dia satu-satunya yang akan udah pasti kena autolock dibandingkan dengan yang lain. Dan harusnya sih kalau ngelihat dengan keunggulan gold dan poin-poin yang tadi sempat dipegang secara poin eliminasi ya. Ini harusnya udah mulai bisa nge-take down lah. Dan defensive power dari Neil secara itemization kan ini juga belum terlalu banyak. Dan tadi Hunter Strike ya, dipegang sama Zen, dipegang sama Nanjet juga, memperbesar chance buat mereka untuk mulai bisa join ke area team fight. Opsi dia yang akan nge-build Sky Priest juga nih berarti. Jadi. Udah jadi. Oke. Item kedua ya. Cuma kalau untuk point kill harusnya Granger lebih gampang. Rhapsody, Death Sonata, itu kayak skill eksekusi banget. Iya. Kalau dari opsi dia kan nyarinya solo kill, villain jauh gitu kan. Ya beda konsep aja memang dari kedua gold lane-nya. Iya. Dan sejauh ini sebenarnya masih safe lah untuk para damage dealer. Jadi 4 kali poin kill yang dipegang sama Kagendra itu semuanya ke Neil. Sisanya sebenarnya masih aman. Jadi kita belum bisa ngedecide apapun, menentukan apapun. Yang bisa kita lakukan adalah melihat dulu nih di area turtle siapa yang akan lebih unggul. Apakah momen seperti tadi dari Shadow Esports bisa terjadi lagi? Bisa mereka ganggu untuk duo atau trio mid-nya? Atau justru dari Kagendra yang bisa melakukan steal ke area turtle? Ini masih dibuka depannya. Final slash or not. Tertangkap di posisi yang sudah diprediksi juga. Or not tumbang. Next target Rado coba untuk zoning di bagian belakang Gangrim. Akankah jadi pertukaran tapi Norea menjadi korban selanjutnya bahkan dengan electrifying beats. Langsung dinyanyikan Cial di bagian belakang. Zoning langsung bisa ditembak juga kabur lagi ke bagian yang lain. Neil akhirnya menyerahkan dirinya sebagai korban. 3 member hilang dari Shadow. Gantian ya ternyata tadi Gangrim yang teman duluan. Sekarang justru dari Ornot yang menjadi mangsa empuk pada final slash dari Gizao. Dan ternyata Turtle sudah selanjutnya berubah menjadi Lord. Akan lebih mahal untuk Kagendra. Wait, sabar dulu. Hampir aja Gizao. Tapi masih, itu nice strike. Mereka coba kontes nggak sampai range-nya. Lord di tangan Kagendra. Wah, Shadow dia belum move on kah? Ini menarik sih. Kagendra, mereka bener-bener pegang banyak banget keuntungan sekarang. Auto trade bottom lane, terus juga tadi Lord yang akan mereka bawa berarti. Sementara dari Shadow ya, dengan kehilangan Ornot tadi impactnya jadinya kemana-mana. Dan ada banyak Purify juga yang akhirnya mau gak mau ke-trigger kan. Dengan adanya team fight besar. Sekarang dengan Antikiras, apakah ini akan menjadi pembeda nih buat seorang Neil? Karena dia masih jadi target utama sih buat seorang Frenzy. Pasti, banting pokoknya Neil doang. Atau kalau memang udah ada info kan. Ini gak ada Purify nih, barulah di target lagi Rado. Di tengah ya, gak ada pas hati-hati Rado.
Tapi untuk di burst banget kayaknya lumayan sayang sih. Gak boleh buang skill terlalu banyak buat Radu. Iya. Wait, final slash. Dari sisi lain juga Ciel datang, Electrifying Beast menyala. Gizao, counter setup yang sangat berbahaya dilakukan oleh Shadow. Satu pick off yang sangat-sangat mahal. Dan akhirnya kembali mundur. Target mereka beda, bukan carry point kill lagi. Mereka objektif dulu. Iya. Alter turret mid lane ini yang pengen dijaga sama Shadow Esports. Tapi masalahnya dari Zen juga dapetin inner turret. Dan bahkan Lord juga masih berjalan dari bagian bawah. What? Radonya? Wow. Kan ternyata di sisi lain mid terbuka. Ini bisa dieksekusi. Turret lagi kan, incernya. Itu Rado tadi ya? Kok kayak beda sama sebelumnya ya? Nih, aduh, damage dari Zen ya. Skypiece berarti udah mulai nyala perlahan tapi pasti. Lord memang bisa ke take down, tapi inner turret tengah tinggal disentil aja sih sebenarnya. Dan Holy Defense di atas juga harusnya bisa dihilangkan. Sakit banget sih. Udah jadi Malefic Roar juga buat Nancet. Inner taruh di mid lane hilang, masih ada pasif di mid. Ke-trigger juga. Tapi kayaknya teman-teman dari Kagendra mau main di depan base nih. Oh, coba bawa kah? Iya, mau digas lagi sepertinya. Sebenarnya masih banyak flicker ya yang bisa dimainin untuk trigger Final Slash atau mungkin dari Tsunami Slam. Nyaris. Gak ada ya. Gizao tadi Final Slash yang dibuka. Dia coba untuk mindahin gitu kan. Cari posisi gitu. lawan. Ya masih belum saatnya. Temponya akan sedikit pelan, tapi karena jungle dari teman-teman Shadow udah dikuasain, kayaknya harus cari solusi nih Shadow. Apa ya? Gerakan apa yang akan dicoba lakukan? Cuman oke sih buat di bawah menit 11 tadi mereka udah dapetin 3 inner turret. Dari kondisi masih full turret ya tadi sebenarnya dan langsung 5.000 perbedaan gold. Sekarang udah mereka pegang. Impactnya banyak banget. Genius One di tangan dari Kagura. Makin kerasa lagi nanti burst damage yang bisa dia deliver. Tapi aku juga cukup khawatir sih. Chill to Z sejauh ini masih aman loh dia. Ini typical Joy yang tadi juga dapetin poin eliminasi dan bisa jadi masalah kalau misalnya nggak ada yang bisa nangkep ke arah Joy-nya. Dan team fight besar masih possible untuk bisa dilakukan berarti. Cuma ya itu frenzy di belakang pun udah jadi jawaban gak sih? Iya ya. Tempelin aja, misalkan tempelin Angkat Zen. ya. Biar Zennya dinyanyiin Joy langsung auto kebanting lah. Itu udah jadi solusi banget. Di sisi lain, Lord mulai di setup lagi, ditarik lagi Lordnya. Tapi kayak bakal Lord Dance yang lumayan lama deh, gak bakal di-commit langsung juga. Chill bakal nunggu sih, sampai bener-bener semua source skills-nya udah ada info, baru nanti dia bakal bisa show. Dan sebelum itu Norea yang mungkin bakal pegang tugas untuk nge-deliver damage, untuk memberikan gangguan juga bersama seorang Ornn, masalahnya Radu. Udah bukan jadi Uranus yang kita kenal. Dia sudah berubah jadi lebih lembek ya. Tapi tetap sih kalau selama gak instan ya, Iya. ya dia bisa kayak gini lagi nih, maju lagi. Regionnya tetap terus. Itu dia, Lord kembali di reset, harusnya masih ada di daerah teman-teman Shadow ini. Final Slash ke arah Rado, bukan targetnya tepat. Najet berhasil dapetin ke arah Lordnya. Di sisi lain Neil hadir dan Frenzy siapa tuh membanting, nggak ada targetnya. Dia akan sabar dulu, lagi-lagi digunakan secara defensif untuk Tsunami Slam-nya. Wise banget sih dari Frenzy. Nah, mereka bener-bener cuma cari objektif loh, habis itu selesai. Gak ada poin eliminasi yang ingin mereka paksa lagi. Karena mereka tahu nih dengan Lord ini kayaknya lebih powerful untuk mereka paksa team fight-nya di sekitar area base utama. Mereka bisa tarik keluar soalnya kan. Ada Tsunami Slam, ada Final Slash. Mereka yang bisa ngebawa Shadow Esports itu keluar dari zona nyaman mereka. Dan Lord-nya akan langsung masuk dari bagian bottom lane. Lord yang cukup berbahaya. Ingat, ini satu game lagi. Entah siapa yang bisa menang berarti lanjut. Dan yang kalah gugur. Harusnya dari Kagendra juga nggak buru-buru ya. Mereka jaga temponya, jaga hype-nya. Tapi untuk next wave, minion yang udah mulai muncul. Vader Ice Strike dibuka lagi. Gizao dengan Final Slash dan Flicker. Tapi nggak ada target. Nggak ada follow up yang maksimal juga. Chill datang dari samping Electrifying Beats. Langsung dinyalakan juga, pengejaran berlanjut. Mengincar target. Walaupun Chill tidak menjadi korban. Tapi Gizao juga sama. Neil menjadi target selanjutnya. Immortalnya pecah, ditungguin. Dan Skypiece yang membuat akhirnya Neil meledak. Tersisa 3 member. Tadi satu flicker dari Gizao yang ke-trigger ya. Akhirnya ngebuat Shadow Esports coba untuk ngejar. Tapi masalahnya ternyata 4 pemain malah bisa dipegang sama Gizao. Dan sekarang satu base red. Gangrim. Dia tumbang. Dan menyisakan 2 Rado pun hilang. Satu-satu yang tersisa hanya ada Norea. Base-nya terbuka. Hanofbon percobaan terakhir. Dan base yang fokus sekali dari hitnya. Kagendra masih bisa clear dari minionnya. Tapi gak bakal kelamaan karena ditabrak Norea hilang. Dan itu dia Kagendra maju ke babak selanjutnya.
game kelima yang akhirnya bisa ditutup oleh Kagendra memaksa untuk Shadow akhirnya harus tereliminasi dari Infinix MDL ID Season 13. Terima kasih banyak. Tapi untuk Kagendra, mereka akhirnya punya nyawa tambahan. Match selanjutnya akan lebih keras dari ini, tapi match kali ini akan mengajarkan mereka banyak hal. Karena satu langkah terakhir sebelum mereka benar-benar bisa menuju ke babak playoff. Wow, mereka di awal udah bagus kan tuh, kaget Saber. Tapi lama-lama kayak goyang gitu kan di game-game yang biasa. Dan tiba-tiba gue ngerasa tetap dari teman-teman Shadow ini yang temponya tiba-tiba turun banget. Kenapa mereka ya? Iya ya, beda banget dengan apa yang mereka bawain di game sebelumnya ketika mereka dapetin poin-poin kemenangan. Cuman ya sekali lagi it is what it is, mereka sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik dan kita juga melihat kan bagaimana konsistensi dari setiap tim menjadi salah satu penilaian kita lah di MDL. Tapi ternyata nice try, comeback stronger untuk Shadow Esports, semoga bisa kembali dengan kekuatan yang lebih besar lagi nantinya.